Oke, terima kasih Kang Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show WCHRP di Benak Khusus ini selama 1,5 jam. Nanti saya akan menjadi host dan menemani selama acara berlangsung. Terima kasih nih kepada peserta yang sudah hadir untuk belajar bareng-bareng dengan kita. Dan terima kasih antusiasmenya luar biasa dari yang masuk itu kurang lebih sudah 1.000 lebih ya, Kang Afif ya. Iya, benar. Ya, animonya sangat luar biasa. Dari sini kita hanya bisa membatasi 100. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua peserta yang bisa hadir siang ini. Acara ini sendiri merupakan kolaborasi antara WCHRP dengan Grafologi Indonesia. Dan saat ini ada bersama kita juga Mas Ari Ekananta, Chairman WCHRP, yang juga akan menyapa teman-teman semua dan share sedikit pengalaman beliau tentang grafologi. Oke, mari kita sambut Mas Ari, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera, selamat siang rekan-rekan semua. Ini memang fansnya Mas Kang Apip ini fans garis keras nih Kang Apip. Sudah 100 orang di Zoom udah penuh, kemudian di YouTube saya lihat sudah 252 orang nih Kang Apip nih. Jadi moga-moga ini menunjukkan bahwa animo dari masyarakat mengenai grafologi semakin meningkat. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada rekan-rekan semua yang sudah menunjukkan perhatiannya tentang grafologi. Moga-moga ada banyak hal yang dapat Anda bawa pulang dari sesi di siang sampai dengan sore nanti. Kalaupun masih belum puas, nanti Kang Apip akan selalu siap mendampingi kita semua untuk mendalami lebih dalam lagi tentang grafologi. Kemudian juga pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Grafologi Indonesia, yaitu Kang Apip dan tim atas kesediaannya untuk berbagi dengan kita semua. Sedikit cerita aja, pertama kali saya mengenal grafologi itu sekitaran tahun 2012-an, di mana waktu itu ada suatu kekhawatiran dari diri saya karena kalau seandainya kita suatu ketika mampir ke Gramet, itu kita akan melihat ada satu rak buku yang biasanya berisi mengenai tips dan trik mengisi jawaban psikotes gitu ya, bahkan mengisi lembar jawaban warteg dan yang lainnya pun sudah dikasih tahu caranya gitu. Nah, dari kondisi seperti itu mengakibatkan saya berpikir ulang apakah ada cara lain untuk melengkapi tim rekrutmen saya membantu menyeleksi kader-kader karyawan terbaik bagi perusahaan kami. Dan dari sanalah saya berkenalan dengan grafologi. Dan kemudian pada praktiknya sampai dengan sekarang, sudah 8 tahun, ya sangat terasa sekali betapa berbedanya, karena waktu dulu terasa sekali Kang Afif dan teman-teman yang namanya grafologi itu kayak ilmu klinik gitu ya. Nah, tapi nanti pasti Kang Afif akan bisa cerita nih bahwa sebenarnya nggak seperti itu kok gitu ya. Dan kemudian bahwa ternyata grafologi itu bisa dipakai untuk banyak kepentingan. Kalau dulu saya untuk kebutuhan rekrutmen, maka di hari ini Kang Afif akan bercerita mengenai kebutuhan untuk rotasi dan mutasi karyawan ya. Saya nggak akan berlama-lama, jadi harapan saya Anda semua bisa menikmati sesi di hari ini dan tetap keep in touch dengan Kang Afif dan tim. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ari sharingnya. Teman-teman semua juga mungkin sudah pernah menggunakan juga grafologi, tapi tentunya kita semua pasti masih penasaran nih ya, dan nanti kita akan lebih banyak lagi mendengar tentang manfaat grafologi dari pakarnya. Oke, sebelum sesi pemaparan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan sedikit profil pembicara kita yang luar biasa hari ini. Beliau adalah Kang Shibli Afifi Ahmad Mulacela atau biasa kita panggil Kang Afif. Saat ini beliau menjabat sebagai pendiri dan pimpinan lembaga kursus dan pelatihan grafologi Indonesia, kemudian juga sebagai presiden di Kairos International School of Handwriting Analysis USA, dan juga dosen LB Grafologi di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Selain ini, Kang Afif juga sebagai pengajar grafologi. Selain pengajar grafologi, beliau juga mengajarkan grafonomi internasional yang biasa disebut grafologi forensik, yaitu uji otentikasi tulisan dan tanda tangan, kemudian pencurian, dan juga pembunuhan, dan sebagainya. Beliau lulusan pendidikan Master Psikologi di Unpad dengan segudang sertifikasi, yaitu Psikolog Klinis Dewasa, Certified Master of Handwriting Analyst Grapholog, serta Certified Trainer of Handwriting Analysis from Kairos ISHA USA.
tanpa menunggu lama, mari kita sambut narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kang Afif. Selamat siang, Kang Afif. Selamat siang, Mbak Kiki. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, terima kasih ini ya, Mbak Kiki, Mas Ari, ya gitu sudah mengundang kami di sini, ya sehingga terbentuklah wadah untuk sharing informasi kepada teman-teman semua, ya. Dan ini menarik sekali, ya. Sebelum saya masuk ke materi, itu grafologi ini termasuk salah satu yang cukup berkembang terutama dalam situasi COVID-19 ini, ya gitu, di mana kita banyak yang work from home, gitu, study from home, gitu, juga konsultasi dari rumah juga. Nah, grafologi itu bisa diaplikasikan itu dari rumah. Dan siapa tahu pertemuan ini memang menjadi salah satu jalan jodoh buat teman-teman semua, ya, untuk oh ternyata grafologi bisa ya, oh ternyata bisa dipelajari ya, oh ternyata ada caranya, oh ternyata seperti ini, oh ternyata peluangnya seperti itu dan sebagainya. Nah, memang pada hari ini kita akan tematik, ya, akan fokus tematik yaitu pada rotasi dan mutasi karyawan. Jadi, ini saya sambil share screen ya, sambil share screen nih. Oke, coba saya pin video. Oke, nah saya coba tanya dulu nih, untuk gambarnya masuk share screen? Masuk ya? Oke, ya, masuk. Oke, terima kasih. Nah, jadi grafologi itu bisa dipakai untuk macam-macam ya, untuk rekrutmen selection, untuk penjurusan. Nah, ini bulan-bulan kemarin tuh itu panen-panennya ya untuk yang Anda yang terjun di penjurusan. Kemudian untuk compatibility, pasangan bisa, untuk diri sendiri bisa, untuk kepribadian bisa ya, untuk pasangan yang mau nikah ya gitu. Itu pakai grafologi itu bisa. Nah, tema hari ini tuh memang spesial sekali, yaitu apa? Ini bukan lagi rekrutmen selection. Biasanya kan paling banyak adalah kalau perusahaan untuk rekrutmen selection. Nah, kalau ini adalah rotasi dan mutasi, ya gitu, karyawan dengan grafologi. Jadi lebih dipersingkat lagi. Nanti saya akan jelaskan ya sehingga Anda kebayang seperti apa. Nah, sebelumnya tadi udah diperkenalkan ya oleh Mbak Kiki. Terima kasih ya untuk memperkenalkan. Ini sebenarnya saya sudah menyiapkan slide-nya, jadi saya bacakan sedikit ya. Jadi saya dipanggilnya Kang Afif ya karena dari Bandung ya, Sunda. Kemudian kuliahnya betul tadi dari psikologi ya, S1 Unisba, kemudian S2 di Unpad di Bandung, dua-duanya ngambil klinis dewasa. Dan saya mengetahui grafologi itu dari sejak tahun 98, berarti sekitar 22 tahun yang lalu dari almarhum Pak Nimpuno. Dan beliau pada waktu itu memberitahu bahwa untuk belajar grafologi pada masa itu jarang sekali ya, dan disarankan kita belajarnya ke Eropa atau ke Amerika. Akhirnya mulailah saya mencari ya di internasional dan dapatlah itu di Kairos International School of Handwriting Analysis. Saya belajar selama 4 tahun, ya selama 4 tahun dari 2008 sampai 2012 ngambil sertifikasinya dari program yang basic sampai ke master. Itu saya kira grafologi itu simple ya, cuman satu buku, nggak taunya itu ada 35 buku mengalahkan materi belajar alat tes dari kuliah ya. Itu kuliah paling banyak kayak Rosyah berapa buku ya, 4 buku, kemudian ada grafis yang lain dan sebagainya. Nah, ini sampai 35 buku gitu. Nah, kemudian saya belajar sampai master dan alhamdulillah di 2012 itu saya lulus dengan lulusan terbaik di dunia ya. Jadi ujian dan sebagainya itu saya hafal sampai ke bukunya saya hafal. Oh, DSM-nya ini ya, kemudian masalahnya ini, indikasi bunuh diri ini, indikasi antisosial ini, depresi ini apa dan sebagainya. Sehingga tidak lama-lama sejak 2012 itu ini guru saya itu namanya Bu Erika Karos ya. Beliau bulan lalu ulang tahun ke-90. Ya, orang Jerman ya gitu, jeniusnya luar biasa. Saat ini tinggal di Amerika di California. Dan beliau kalau di dunia fisika sih kayak Albert Einstein ya. Jadi kalau di dunia grafologinya beliau kayak Albert Einstein ya di fisika gitu. Pinternya luar biasa sekali. Nah, kemudian setelah saya lulus 2012, saya langsung diangkat menjadi perwakilan Indonesia. Ya, di sebulan setelah saya kelulusan diminta oleh beliau menjadi perwakilan. Ya sudah, alhamdulillah saya terima, ya gitu. Dan ternyata animo di Indonesia luar biasa sekali, ya tinggi banget, ya gitu. Jadi ini benar-benar peluang banget buat Anda kalau misalnya mau belajar grafologi, ya. Kemudian 2013 karena berkembang banget, akhirnya saya diangkat menjadi perwakilan se-Asia. Mulai itu Malaysia, ya, kemudian saya ke Hong Kong, ya, ke sekitar Asia itu berkembang banget. Dan kemudian akhirnya 2013 juga, di akhir 2013 saya diundang ke Jerman ya untuk dikukuhkan
untuk dipersiapkan menjadi vice president di Kairos ya gitu. Jadi sedunia ya gitu, sedunia. Jadi kalau dulu kalau mau belajar grafologi disarankan ke Eropa, ke Amerika, sekarang udah mulai enggak nih, yang Eropa Amerika sudah mulai diarahkan ke Indonesia. Dan 2015 saya diamanahi oleh pendirinya ya oleh Bu Erika Kairos untuk menjadi pimpinan di Kairos International School of Handwriting Analysis sampai saat ini ya. Begitu juga di LKP Grafologi Indonesia. Jadi ya, grafologi itu tuh berkembangnya luar biasa. Ya, kalau di Eropa, di Amerika udah dari zaman dulu kala ya gitu. Kita di Indonesia bisa dibilang baru 10-20 tahun belakangan ini gitu. Tapi berkembangnya luar biasa sekali. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ahli-ahli grafologi pun itu masih minim. Sangat minim sekali ya. Masih minim lah, masih puluhan gitu. Sementara kebutuhan grafologi itu melonjaknya tinggi banget ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda konsultan, psikolog dan sebagainya untuk belajar grafologi itu yang sebenarnya saat ini harusnya dari tahun-tahun kemarin ya gitu. Tapi no problem, saat ini adalah saat-saat lagi subur-suburnya. Apalagi pandemi ini. Ya, pandemi ini hampir setiap hari mungkin ya gitu. Tuh klien tuh bertubi-tubi datang. Karena apa? Tes grafologi itu bisa dilakukan online. Kang, kenapa grafologi bisa online? Kenapa kalau tes grafis lainnya bagaimana? Nah, berbeda. Kalau grafologi dan tes-tes yang ada standarnya itu bisa online. Tapi kalau grafis lainnya, gambar pohon, gambar itu nggak bisa. Ya gitu. Nah, kemudian juga, nah ini ya, juga sehari-harinya adalah seorang ayah. Itu perkenalan ya. Oke, nah kita sekarang masuk ke materi sebentar. Kemudian saya juga informasikan nanti di ujung acara ini saya akan sharing pada Anda beberapa link ya gitu yang bisa Anda, ada materi yang bisa Anda download, ada juga job trace yang bisa Anda download, kemudian ada bonus-bonus, ada voucher dan sebagainya. Intinya adalah kami berharap bisa membantu Anda, siapa tahu pertemuan ini bisa menjadi jalan Anda untuk menjadi ahli grafologi Indonesia di kemudian hari ya. Mau jadi grafolog profesional yang fokus di grafologi boleh, mau ilmunya Anda pakai untuk menambah skill Anda di rekrutmen pun boleh ya, bisa silahkan. Nah, jadi ya ada problem saat ini beberapa bulan terakhir ini seperti yang kita tahu selama COVID-19 ini banyak terjadi perubahan besar-besaran dalam berbagai bidang. Dalam jual beli gitu itu banyak yang ngedrop. Dalam pendidikan, wah ini emak-emak biasanya pada ngalamin ya gitu. Waduh harus membimbing anak dan sebagainya, itu kesulitan di situ gitu kan. Semua itu berubah online. Bahkan gurunya pun harus belajar bagaimana caranya online ya. Kemudian termasuk juga perusahaan yaitu melakukan work from home ya. Banyak berbagai bidang ya itu berubah menjadi work from home, menjadi online dan sebagainya. Nah, untuk perusahaan, ya mungkin Anda ada yang HRD di sini, ya gitu, atau Anda mungkin pemilik perusahaan, itu banyak terjadi perampingan besar-besaran di perusahaan. Ya, apakah dengan alasan cuti tanpa dibayar, atau benar-benar di PHK ya, putus hubungan kerja gitu kan gitu. Nah, cuman ini menjadi masalah karena apa? Anda bayangkan, misalnya perusahaan Anda ya, atau ada satu perusahaan itu ada 100 karyawan. Sementara ketika COVID ini, untuk menggaji karyawan 100 tuh kesulitan perusahaan tersebut karena income-nya berkurang. Jadi otomatis harus meng-cut, ya, memotong jumlah karyawannya misalnya 50 atau 70%. Misal 50% aja. Ya. 50% dirumahkan, ya, kemudian 50%-nya lagi ini akan diteruskan. Cuman muncul masalah, yaitu apa? Problemnya adalah kan pekerjaan mah tetap aja ya, pekerjaan sebanyak itu yang tadinya 100 orang harus dikerjakan oleh 50. Sehingga harus ada terjadi proses yang namanya rotasi, harus ada yang namanya mutasi gitu kan. Wah, ini siapa yang bisa dinaikkan, ini siapa yang dikurangkan, ini siapa yang bisa merangkap kerjaan dan sebagainya. Nah, itu tentu kalau Anda sebagai HRD pasti akan kepikiran ya. Kemudian kalau Anda pemilik perusahaan pun demikian, ini jumlah karyawan berkurang tapi gimana caranya gitu kan supaya bisa tetap optimal. Tentu saya sangat yakin sekali ya, harapannya itu adalah meskipun jumlah karyawannya terbatas tapi tetap the right man on the right place-nya, on the right position-nya itu tetap terjadi. Tapi muncul lagi pertanyaan, bagaimana caranya? Karena terkadang ya tanpa disadari, tanpa Anda sadari, suka kejadian seperti ini ya. Wah, saya punya karyawan nih, ada 5 orang, si A, si B, si C, si D, dia memang hebat banget tuh, bisa multitasking, pinter, ini rajin dan sebagainya. Sehingga tanpa disadari, Anda fokusnya ke 4 atau 5 orang ini saja, dan seolah-olah jadinya tuh terkesannya memberi tugas yang overload, ya gitu. Jadi ibaratnya mah kayak misalnya gini nih, kayak orang tua, Anda orang tua punya 3 anak, si A, si B, si C.
ya, ketika Anda mau minta tolong, si A dan si B, nih itu rada susah. Males lah, nantilah, ini apa dan sebagainya. Sementara si C, itu rajin. Anda meminta tolong langsung. Tolong ke warung beliin kerupuk, langsung dibeliin. Tolong pijetin, langsung pijetin, dan sebagainya. Kebayangnya ketika Anda lagi butuh ada tugas, ya, kebayangnya nih, ini secara umum ya gitu. Yang dipilih si A, si B, atau si C? Biasanya si C, ya kan gitu. Karena enakan gitu kan, gampang kerja apa dan sebagainya. Nanti ketika ada pamannya dia datang minta tolong, sama daripada ke si A ke si B susah di kamar terus, mendingan ke si C lagi, terus seperti itu ya. Di satu sisi enak, cepat beres tugasnya, tapi di sisi lain hati-hati, karena apa, bisa jadi overload ya kan gitu, bisa jadi dia lagi belajar terganggu, bisa jadi karena ini terganggu dan sebagainya. Nah, begitu juga dalam perusahaan ya gitu, kayak mobil lah, ibaratnya kayak mobil misalnya bagus, BMW misalnya gitu ya, jalan cepat ya, bisa naruh barang dan sebagainya. Tapi karena bagus dan cepat akhirnya terlalu banyak diisi orang ya, diisi barang, jadinya akhirnya ngedrop gitu. Nah, oleh karena itu ya gitu. Kita perlu benar-benar menseleksi ulang tim-tim kita sendiri, ya, karyawan-karyawan kita sendiri gitu. Bagaimana nih caranya ya, memilih karyawan dalam rotasi dan mutasi sehingga tidak sekedar posisi aja yang terpenuhi, tapi juga sesuai dengan karakter karyawannya. Ya, itu bisa dengan beberapa cara. Contoh, misalnya Anda bisa melakukan cek dari performance appraisal, dari kinerja selama ini, bisa ya gitu. Oh, si ini bagus, ini bagus, ini bagus. Biasa kalau dikasih tugas dia selesai, ya gitu. Dan dia masih kelihatannya masih bisa untuk ditambah sedikit, itu bisa. Kemudian dari observasi bisa, ya, Anda observasi dari tim-timnya Anda, oke, kayaknya sih ini bisa, ya. Atau Anda bisa juga tanya ke rekan-rekan kerja yang lain, ya gitu. Anda kumpulkan dengan tim-tim inti, menurut Anda gimana nih, rapat, ya gitu. Kalau si A, kita kasih tugas merangkap ini dan ini dan ini bagaimana? Oh, dia kayaknya nggak bisa, dia punya anak, dia harus bekerja kayak gini. Apalagi sekarang work from home. Oke, kalau si ini bagaimana? Itu bisa, ya. Nah, selain 3 ini, Anda bisa juga, yaitu dilakukan dengan tes ya, psikotes. Anda coba tes ulang, tes karyawan ulang ya gitu. Atau misalnya ada yang direkrutnya tanpa dites, ya ini kesempatan Anda untuk mengetes ulang ya, atau yang udah di tempat juga nggak apa-apa ya gitu, untuk melihat potensi karakter dan aspek psikologisnya, bisa nggak, cocok nggak nih ya untuk posisi yang akan Anda capai tersebut. Nah, apa tesnya? Tesnya pun macam-macam. Mau Anda pakai tes-tes yang sudah Anda kuasai boleh. Misal Anda menguasai grafis, Pauli, ya, tes IQ, tes WB, tes apapun itu silakan ya kalau misalnya mau gitu. Nah, tapi ya kadang-kadang juga ada yang saya kayaknya karena work from home, tesnya juga mau online nih. Bagaimana? Nah, salah satunya itu memang bisa dilakukan oleh tes tes grafologi ya gitu. Itu yang nanti akan saya tunjukkan pada Anda. Sebelumnya, apa sih grafologi itu? Apa sih manfaat grafologi di perusahaan? Ya gitu. Macam-macam ya, untuk melihat profil secara umum bisa. Untuk memberi insight bagi Anda ya gitu. Informasi sebelum mentransfer, mempromosikan bisa. Melihat nih, ini apakah penulis ini, karyawan ini mudah sosialisasi atau tidak. Memang kelihatannya rame, tapi apakah beneran dia itu rame dan cocok untuk menjadi sales marketing yang ketemu orang baru? Atau jangan-jangan dia ini ramenya karena situasinya familiar, karena udah kenal sama teman-temannya. Sementara ketika Anda kirim ke lapangan yang harus ketemu orang, jualan dan sebagainya, malah nggak cocok. Nah, itu bisa kelihatan ya. Bagaimana pola pikirnya? Apakah bisa step by step atau bisa fleksibel, luas gitu, atau harus perlu organize dan sebagainya ya. Perencanaan, situasi dan sebagainya. Juga termasuk indikasi-indikasi negatif dari pelamar, ya gitu. Ada orang-orang itu karyawan ya yang secara umum baik-baik saja, ya. Tapi ketika di bawah tekanan baru kelihatan defense, fierce, problemnya itu muncul, itu ada, ya. Jadi misalnya baik-baik saja, tapi ketika tahu nih bahwa wah lagi resesi perusahaannya, waduh takutnya nanti nggak digaji dan sebagainya, dia akhirnya karena takut, ya. Yang sehari-harinya baik-baik aja, tiba-tiba di situ mulai jadi agresif, mulai jadi ngambil barang apa dan sebagainya. Nah, itu juga bisa ya, troublemaker, potensi troublemaker. Itu adalah dari grafologi. Nah, tapi sebelum saya membahas grafologi, saya akan menunjukkan pada Anda jauh lebih besar dari itu, jauh lebih luas dari itu ya. Jadi saya akan membimbing Anda nih ya, kita melihat dari bird view, dari helikopter view, dari atas ya gitu. Apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan mutasi dan rotasi? Juga bisa dilakukan seleksi dan rekrutmen ya. Pertama ya, ini informasi ini
bisa Anda pakai untuk di perusahaan Anda sendiri kalau Anda memang seorang karyawan di situ, HRD atau pemilik, atau bisa juga Anda catat dan Anda aplikasikan kalau nanti ada suatu saat yang misalnya suatu saat membutuhkan jasa atau layanan Anda. Anda jadi tahu langkahnya seperti apa, ya. Nah, untuk melakukan pengaplikasian dalam mutasi dan rotasi ini, itu secara umum langkahnya ada 3, ya. Pertama, tentu Anda harus tahu dulu nih, ya, job desk-nya apa, ya, job description-nya apa, jadi pekerjaannya ini apa, gitu. Dari job desk ini, itu nanti Anda bisa memetakan, mengeluarkan menjadi job profiling. Ini macam-macam istilahnya, job profiling boleh, mau disebut kompetensi boleh, mau disebut psikogram boleh, ya gitu. Intinya adalah itu dibentuk karena tahu job desk-nya apa. Misal, contohnya job desk-nya posisi akunting, ya nanti job desk-nya mengetik misalnya, ya gitu, menghitung misalnya, ya gitu, apa dan sebagainya. Nah, maka dari job desk tersebut itu kita bisa mengeluarkan nanti tanda-tanda apa saja yang diperlukan. Sebentar ya, ini saya mute dulu ya semuanya ya supaya nggak kerekam. Maaf ya. Bentar. Di Bandung yang repot udah mulai tegas itu yang apa? Bagaimana persen yang bangunan, perbandingan bangunan sama tanah. Jadi disuruh diterapi ya? Oke, maaf ya, sebentar. Saya ini dulu ya, tidak allow dulu untuk oke. Oke, lanjutkan ya. Gitu. Nah, jadi itu adalah langkah pertama. Anda harus tahu dulu nih, ya gitu. Job desk-nya apa, dari situ baru nanti Anda bisa coret-coret apa yang dibutuhkan. Terutama karena kita akan bahas grafologi, jadi nanti traits apa yang dibutuhkan. Kayak tadi akunting, berarti harus detail. Nah, detail itu apa tanda dalam tulisannya, ya. Atau misalnya Anda akan merekrut bagian apa, misalnya sales yang nanti akan di lapangan. Maka lapangan berarti berhubungan sama energi. Berarti energi nanti akan kelihatan apa? Misalnya tekanan, gitu ya. Jadi itu adalah langkah pertama dulu. Anda harus tahu dulu job desk-nya, ya. Kemudian keluarkan si job profilingnya tersebut. Kemudian setelah ini langkah keduanya adalah baru Anda ngecek tulisan tangannya, ya gitu. Jadi tulisan calon yang mau dimutasi atau dirotasinya ini Anda cek, ya. Kalau rekrutmen mah berarti calon pelamarnya Anda cek di situ. Ini langkah kedua, ya gitu. Nah, nanti dari tulisannya ini Anda sesuaikan dengan traits required-nya tadi, dengan traits list yang udah Anda bikin tadi. Ya gitu, itu caranya. Jadi titik sampai sini dulu. Kalau Anda lihat ya, langkah untuk rekrutmen, selection, mutasi, dan rotasi ini berbeda dengan langkah-langkah untuk penjurusan. Untuk penjurusan, untuk gambaran kepribadian itu berbeda. Karena apa? Kalau untuk rekrutmen, mutasi itu kita harus tahu dulu goal-nya apa, posisinya apa, baru kita filter mana saja yang cocok, mana saja yang tidak cocok. Gitu ya gitu. Kalau beda kalau untuk penjurusan atau penjurusan atau misalnya gambaran kepribadian atau compatibility pasangan, itu mah kita benar-benar menggali semua aspeknya, ya, baru kita cari mana jurusan yang cocok dengan personality ini, gitu ya. Jadi latar belakangnya berbeda tuh, ya. Nah, kita fokus kembali lagi ke sini ya, ke mutasi dan rotasi ini. Nah, setelah Anda udah ada job desk-nya, job profilingnya, udah ada tulisannya, Anda sesuaikan dengan trade list, barulah langkah terakhir ya, dicek sesuaian dan deskripsi atau rekomendasi, ya, atau bikin laporannya itu di sini langkah ketiga. Gitu. Ini adalah gambarannya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita lihat dulu yang nomor 1 dulu nih, ya, seperti apa sih job profilingnya ini, ya gitu. Untuk job profiling ini tentu Anda perlu melihat dari analisa jabatannya, definisinya apa, ya, karena kadang-kadang meskipun namanya sama, tapi pekerjaannya beda. Contoh, misalnya posisinya sekretaris, ya. Tapi sekretaris di perusahaan A sama sekretaris perusahaan B kan bisa berbeda, ya kan gitu. Di A mah sekretarisnya itu seperti admin, ya gitu. Jadi sekretaris itu ya bantuin ngetik, bantuin input data, disebutnya sekretaris kalau di perusahaan A. Kalau di perusahaan B enggak, sekretarisnya itu nanti bantuin ngelobi sama perusahaan lain, bantuin ngobrol apa dan sebagainya. Berarti kan otomatis traits required-nya berbeda, ya gitu. Jadi kompetensinya berbeda, psikogramnya berbeda gitu kan gitu. Nah, itu maka kita perlu mengetahui apa definisinya, ya. Apa yang dilakukan dari jabatan tersebut, bagaimana melakukannya, kenapa harus dilakukan, dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan berkaitan sama job profiling. Ya, biasanya sih sekali lagi kalau Anda memang HRD di perusahaan tersebut, Anda harusnya sudah tahu sendiri ya gitu, karena kan ya Anda yang menyusun tersebut. Ya. Kemudian, nah
job desk ini penting ya, job desk ini penting karena tadi berhubungan sebagai landasan kita membuat traits required-nya ya gitu. Ini yang pertama gitu. Nah, untuk job desk-nya itu kalau tadi kan statusnya ceritanya Anda sebagai HRD di perusahaan tersebut ya, Anda tahu tuh bisa dengan mudahnya cari buka data, oke dibutuhkannya ini. Sekarang bagaimana kalau misalnya kasusnya Anda adalah konsultan. Anda diminta oleh perusahaan untuk membantu rotasi dan mutasi. Pak, Bu, tolong dong, saya karyawannya udah berkurang setengahnya, 50%-nya, bantu dong 50% ini, mana aja yang bisa dikasih tugas tambahan, mana yang sebaiknya tidak, ya gitu, mana yang itu. Nah, Anda otomatis harus meminta job desk-nya. Ya. Nah, selain job desk yang diberikan, Anda juga boleh dan bisa membuat seperti ini ya, contoh yang ada di layar ini. Mau ditambah boleh, dikurangin boleh ya gitu. Seperti misalnya nama pelamarnya atau nama karyawannya ya, posisinya nanti yang mau dituju apa, kemudian nanti laporannya diserahkan ke siapa, ya targetnya apa, tugasnya apa dan sebagainya. Boleh. Ini untuk data tambahan Anda karena ini akan kepake ya. Atau Anda juga bisa bikin contohnya seperti ini. Nah, ini ya gitu. Jadi Anda bisa bikin nih ya tabel, form, checklist ya gitu. Jadi ada kayak misalnya untuk kemampuan administrasinya apakah penting, essential, apakah akan membantu atau tidak terlalu penting ya. Jadi bisa diabaikan. Kemampuan komunikasinya pun demikian ya. Biar nanti perusahaan tersebut yang minta bantuan Anda itu biar ngisi di sini. Ya, ini bisa membantu Anda. Contoh misalnya perusahaan itu butuh untuk posisi apa ya? Untuk misalnya admin aja misalnya ya, untuk admin yang untuk mengumpulkan data. Tentu nanti perusahaan kebayangnya akan nulis kemampuan administrasinya akan penting. Komunikasi mungkin akan membantu atau tidak terlalu penting. Ya, jadi admin mah nggak harus komunikasi, meskipun nggak bisa komunikasi no problem gitu kata si perusahaan tersebut ya. Kemudian membuat keputusan juga mungkin akan di checklistnya tidak terlalu penting ya. Tapi orientasi pada hal detail itu malah jadinya penting ya gitu untuk posisi tersebut. Nah, dari situ nanti akan membantu Anda. Nanti akan saya tunjukkan ya tanda-tanda grafologi seperti apa. Contoh lagi misalnya dibutuhkan untuk posisi manajer marketing. Tentu akan berbeda. Kemampuan administrasinya bisa jadi ditulisnya akan membantu atau tidak terlalu penting. Ya. Tapi kemampuan komunikasinya menjadi essential. Nah, berarti Anda udah memfilter tuh dari 50% sisa karyawan karena mau jadi manajer marketing, maka cari yang kemampuan komunikasinya nanti tinggi ya gitu. Nanti kita lihat tuh tanda kemampuan komunikasi itu apa gitu, itu dari tulisan tangannya gitu. Nah, ini adalah contoh langkah-langkahnya. Sampai sini kebayang bayang ya soalnya ya. Oke ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi. Bagaimana kalau misalnya Anda diminta sama klien tadi ya, sama perusahaan untuk membantu rotasi, mutasi, tapi pas Anda minta dari dia itu nggak dapat tuh job desk-nya. Ya gitu, mungkin karena sibuk ya gitu, atau aduh datanya di kantor, waduh ini apa dan sebagainya. Sementara Anda menargetkan diri Anda itu cuma 7 hari ya gitu, 7 hari untuk laporan yang waduh ini udah mepet nih gitu. Maka tenang ya, Anda bisa melakukan beberapa alternatif seperti misalnya Anda coba cari di website perusahaan tersebut ya. Kadang-kadang suka ada tuh memasukkan lowongan kerja di situ ya gitu. Jadi Anda bisa men-track, oh ternyata akuntingnya di dia tuh ternyata butuhnya ini. Oke ya. Atau Anda bisa cari di lowongan pekerjaan ya seperti JobsDB, Loker ya gitu, atau dari Google gitu, atau dari ada bukunya Bu Erika, saya tunjukkan contohnya seperti apa ya. Ini ada ya, jadi trace untuk posisi-posisi gitu. Nah, meskipun kadang-kadang dari perusahaan lain itu tidak 100% seperti apa yang sama dia, kayak sekretaris mungkin berbeda, tapi minimal bisa membantu Anda, oh jadi yang dibutuhkan tuh ini ya. Kalau kayak sekretaris, akunting mungkin Anda kebayang seperti apa. Tapi kalau perusahaan mintanya kayak gini, forklift technician. Nah, itu teh apa gitu kan, ingawan gitu kan, forklift technician teh apa, kerjanya apa, nggak tahu gitu. Nah, itu Anda bisa mencari seperti ini ya. Mau dari websitenya dia, mau dari perusahaan lain misalnya ya, dari occupational trait inventory, itu silakan aja. Contoh misalnya nih ya, saya tunjukkan contoh.
Nih, Anda bisa mencari dari sini misalnya, ya gitu. Ini dari website perusahaan tersebut ya, dari perusahaan LSH, Asia Fiber. Nah, nanti dari sini caranya bagaimana? Biasanya perusahaan itu tuh kalau menulis lowongan kerja ya, itu mereka menulisnya itu biasanya kebagi 3 kelompok besar. Ya, yang pertama adalah bagian cerita tentang perusahaannya. Ya, contoh nih, misalnya kami adalah perusahaan yang berkembang ya, bergerak di bidang distribusi chemical dan sebagainya, se-Asia dan sebagainya. Ya, jadi pertama itulah cerita dulu. Ini PT Asia Pacific Fiber. Kami merupakan perusahaan terbesar ya, polyester integrated producer in Indonesia dan nah ini cerita dulu nih, gitu. Nah kemudian setelah dia cerita di bawahnya itu ada permintaan secara besarnya dulu, ya gitu. Nah, di sini Anda harus mulai teliti tuh di situ, ya. Tek, ambil stabilo, ya, shred gitu, kemudian kasih warna untuk nanti Anda keluarkan trade list-nya. Contoh, misalnya gini. Dari sini, ya, misalnya yang kiri ya. Setelah Anda ngelihat ini, langkah pertama adalah Anda ngelihat posisi umumnya dulu, ya, posisi umum. Jadi kayak di sini membutuhkan Vice Marketing Manager, ya, ini Anda catat, ya, pertama jadi ini dulu, ya, sebelum baca ceritanya. Nah, dari situ Anda tulis ya gitu hipotesa yang terbesit di kepala Anda. Misal Vice Marketing Manager itu berarti seperti apa, ngapain aja ya. Misal ini berarti leadership-nya harus ada nih. Maka Anda tulis potensi-potensi tanda-tanda leadership-nya seperti cuplikan video yang tadi di awal saya sharing ya tentang leadership. Kalau Anda tadi nggak keburu, Anda bisa ngelihat di rekaman YouTube ya, ada di situ. youtube.com/Kang Afif. Nah, kemudian setelah Anda ngelihat ini, Anda catat tadi ya hipotesa-hipotesa Anda yang membutuhkan, baru baca cerita ini dan baru baca ini nih ya, baca yang permintaan besarnya dia. Contoh, saya ambil contoh yang kiri yang LSH ini. Kami membutuhkan for energetic and self-motivated individual with proven track record for leadership ya and professional marketing experience in the field of chemical dan sebagainya. Nah, energetic, self-motivated, leadership itu tuh aspek kepribadian. Ya, aspek kepribadian yang perlu Anda stabilo dan nanti Anda cari dari tulisan tangan. Ya, atau dari tes-tes yang lain pun silahkan. Ya gitu, itu caranya ya. Nah, setelah perusahaan itu nih ya, jadi accounting decision ini adalah gambaran misalnya dulu. Berikutnya, biasanya perusahaan akan mencantumkan lebih detailsnya lagi. Ya, contoh seperti ini ya. Requirement secara detailnya apa? Dia minta nih ya, minimum 7 tahun pengalaman, berarti ngelihat dari CV ya kalau pengalaman, kemudian minimum 5 tahun pengalaman. Nah, outgoing and performance driven personality with analytical mind. Ini udah aspek kepribadian. Ya, outgoing, orangnya tuh ya outgoing, rame dan sebagainya. Kemudian analytical mind ya, berarti berpikirnya kritis, analitis, itu aspek kepribadian yang bisa Anda tes. Ya, sekali lagi mau pakai grafologi boleh, mau yang lain boleh ya. Jadi saya di sini sharing pada Anda tuh bisa Anda aplikasikan meskipun Anda nggak ngerti grafologi, Anda ngerti alat tes lain, Anda bisa pakai ya. Kemudian apalagi perusahaan ini minta ability to work independently. Independently aspek kepribadian bukan? Iya, ya gitu, independent, mandiri, bisa ya. Kemudian good interpersonal and communication skill. Itu juga aspek kepribadian. Anda bisa mencari orangnya harus yang extrovert, yang bisa communication dengan bagus. Ya, kalau dari grafologi gampang ya gitu. Berarti tandanya luas ya, ada talkatifnya gitu, mengalir dan sebagainya, nggak kaku, itu bisa ya. Nah, kemudian juga ability to motivate subordinates. Ya, ini termasuk aspek tambahan ya, aspek yang terbentuk karena dia leadership-nya bagus, independence-nya ada, interpersonalnya ada, komunikasinya ada, maka biasanya dia mudah juga untuk mengarahkan bawahannya ya. Kemudian ini ya, apalagi nih komputer ini dari CV ya gitu, pengalaman dan sebagainya. Data analysis skill ini bisa nih, bisa aspek bisa seperti analytical mind. Ya, jadi detail nggak dia ya, teliti nggak gitu. Mau pakai Pauli boleh, mau pakai macam-macam boleh, pakai grafologi juga boleh. Nah gitu Om. Kemudian apalagi nih, fluent in both spoken and written English. Ini mah berarti tanya aja ya, interview boleh ya gitu. Atau tanyain, kamu bisa nggak bahasa Inggris gitu ya. Gitu. Jadi aspek-aspek personality-nya ini itu Anda keluarkan. Ya. Jadi sedikit saya kembalikan slide-nya. Ya. Nah, saya kembalikan ke sini. Jadi di sini ya dari permintaan atau job desk itu Anda stabilokan dan Anda buat traits required atau trait list-nya atau job profiling. Kalau saya suka menyebutnya job profiling ya. Itu adalah langkah pertama. Sip, bayang? Bayang ya? Wah, ini di YouTube Masya Allah ya, ini udah 300 lebih, playback-nya 900 kali ya.
pertanyaannya juga udah ada banyak. Oke ya gitu. Alhamdulillah ya, ini bisa ya diikutin. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, contoh, saya mau memberi contoh lagi. Contoh kasus misalnya ini, ya ini contoh menarik ya dari Bu Erika Karos. Itu beliau suatu saat pernah diminta untuk forklift technician, ya. Nah, permasalahannya forklift technician nih, ini bukan suatu pekerjaan yang umum, bukan pekerjaan yang familiar, ya gitu. Forklift, tahu ya, forklift itu yang ngangkat-ngangkat gini, teknisi forklift. Nah, kemudian biasa perusahaan itu ngasih informasi dulu ya, kami bekerja di bidang apa. Oh ya, ini ada yang menarik ya. Kalau perusahaan-perusahaan di luar negeri, terutama di Amerika itu, Eropa juga, itu menariknya adalah info gaji itu dikasih taunya di depan. Nah gitu, itu kalau saya sih termasuk salut sama mereka ya gitu. Jadi informasi gaji, salari dan sebagainya, bonus itu dikasih tahu ya gitu, sehingga pelamar tuh udah punya ekspektasi yang jelas. Saya nggak tahu kenapa di Indonesia, di perusahaan Indonesia itu gaji biasanya tidak ditunjukkan ya gitu, dan kadang-kadang mesti harus nego-nego ya gitu, dan kadang-kadang HRD-nya untungan ya gitu. Wah untung aja dia nawarnya murah nih gitu ya. Gitu. Jadi saya nggak tahu tuh apakah mungkin takut karena ada persaingan ya atau apa, itu saya nggak tahu tuh. Cuman ini memudahkan. Nah, kemudian kita kembali ke materi ya. Setelah ini ada tadi ya, ada cerita dulu kan tadi ya gitu. Minimum 5 tahun pengalaman ya. Kemudian pekerjaannya apa. Nah ini ya. Ini adalah contoh yang dia minta. Ini yang perlu Anda catat. If your diagnostic skills are above average, tuh berarti itu aspek kepribadian yang bisa Anda teliti di situ ya, bisa Anda keluarkan. And you are self-motivated, ya, with an attitude toward exceptional customer service, tuh jadi udah diagnostiknya, ya, self-motivated dan juga melayani customer, tuh berarti bukan cuma sekedar mengurusi forkliftnya aja. Jadi model kayak apa? Mungkin kayak di IKEA atau Carrefour yang gede, kan ada tuh pakai alat-alatnya, tapi ketika ada konsumer yang minta tolong tuh dia melayani dengan baik gitu. Nah dari sini ya maka Anda keluarkan lagi traits psikologinya ya. Tadi diagnostic skill ya. Nah oh ya sebelum kita keluarkan jangan lupa langkah pertama Anda lihat posisinya dulu ya, forklift technician. Forklift technician Anda keluarkan dulu. Oke, forklift technician ini kebayangin di lapangan berarti memerlukan energi ya, keterampilan misalnya ya, ketangkasan dan sebagainya ya. Nah itu Anda keluarkan dulu. Baru kemudian permintaan spesifiknya. Contoh misalnya gini, if your diagnostic skill are above average, self-motivated dan sebagainya, ya. Nah ini tadi Anda stabilokan, ya. Anda tulis nih, ya. Diagnostic skill itu apa sih? Gitu. Anda cari tahu. Oke, diagnostic skill. Kalau misalnya Anda nggak tahu, Anda tanya aja ke perusahaannya, Pak, yang dimaksud diagnostiknya apa? Gitu. Itulah diagnostik itu. Jadi dia ketika ada informasi nggak langsung diterima begitu aja, dia akan menganalisa lebih dalam, ya. Dia akan menginvestigasinya. Oke, Anda catat di situ, ya. Nah, di situ untuk profiling nantinya, gitu. Kayak contoh misalnya di sini ya, ini tanda-tanda grafologi. Nah, ini enaknya tanda grafologi. Ya, itu ada ratusan tanda, ya. Jadi bisa membantu ketika ada permintaan apa, kita langsung keluarkan. Oke, berarti butuhnya ini. Untuk filtering itu enak banget. Ya, nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Motivation, oke, motivation dari tanda grafologinya apa? Goals-nya tinggi, inisiatif, ya. Willpower, enthusiasm dan sebagainya bisa Anda cantumkan di sini ya. Kemudian exceptional customer service. Nah, di sini itu misalnya apa? Mau responsif boleh, mau empati, generous dan sebagainya itu silakan. Ya gitu, tergantung apa yang diminta oleh perusahaan tersebut. Ya, Anda bisa melakukan cross check. Pak, betul nggak yang dimaksud exceptional customer service ini adalah misalnya empati gitu, harus ada empati, ada generousnya juga. Oh iya betul, oh ya udah Anda masukkan ya. Tapi kalau kata perusahaan nggak perlu empati, cukup yang ini, oh ya udah ya gitu, Anda catat di situ ya. Nah itu adalah contoh-contohnya. Nah ini yang tadi mau saya tunjukkan ya. Jadi untuk ini itu Anda bisa sekali lagi tidak harus grafologi ya. Mau Anda menggunakan tes-tes yang Anda kuasain silakan ya. Mau Anda cari di internet silakan. Untuk yang grafologi itu ada juga ya, kalau ini Bu Erika Karos dia ada bukunya namanya Occupational Trade Inventory ya. Ini ada ya, jadi beliau mengumpulkan lebih dari 500 pekerjaan yang dikelompokkan ke 100 kelompok kecil ya. Jadi masing-masing tuh ada posisi-posisinya. Contoh misalnya seperti ini. Sekretaris itu contoh pekerjaannya apa?
kemudian pekerjaan secara umumnya apa, tapi ini bahasa Inggris ya aslinya ya, ini saya translate nih. Ya, jadi dia kerjanya administratif ya, juga asisten, juga ngetik gitu, membuat reminder dan sebagainya. Maka tanda-tanda dalam tulisan tangannya apa ya? Misalnya comprehension harus bagus, dependability, detail, diplomasi, manual dexterity dan sebagainya. Nah, ini nanti yang kita ambil dari tulisan tangan. Ya, ini contoh nih, saya ngasih contoh aja. Kemudian misalnya untuk pilot atau test drive, misalnya Anda perusahaan mobil ya gitu, Anda perlu untuk test drive ya, mau pilot ya, Anda perusahaan apa ya gitu, mobil misalnya helikopter, nah mau mencari orang untuk ini berarti apa nih ya gitu, berarti dia kan harus komprehensifnya bagus, skin ya bagus gitu, harus berani ya gitu, harus bisa bikin keputusan. Jadi ketika oh ini ada problem nih, apakah dia itu ragu-ragu, panik ya, atau dia harus bikin keputusan saat itu. Kemudian precision apa dan sebagainya, ya energi dan sebagainya. Nah inilah contoh-contohnya. Nah sedikit informasi ya gitu, ini untuk teman-teman. Seperti yang tadi di grup WhatsApp disampaikan ya gitu, bahwa nanti akan ada hadiah bonus buat Anda ya. Jadi insya Allah ya gitu, kami akan membuatkan job desk seperti ini ya. Sebenarnya kami udah punya banyak banget untuk ratusan posisi ya. Tapi kalau misalnya Anda ada yang mau ya, silakan kirimkan chat ya, posisi apa aja yang mau dibikinkan ininya ya. Nanti kita bikinkan panduannya dan akan kita sharing ya. Link sharing dan downloadnya pun nanti akan kita beritahu di WhatsApp. Ya, kan ini udah pada join grup WhatsApp ya, juga di email. Jadi yang ada di grup WhatsApp, kalau bisa jangan live dulu meskipun eventnya udah selesai, karena nanti informasi materi PDF ininya akan kami kirim melalui WhatsApp tersebut. Gitu. Kang, WhatsApp-nya di mana gitu? WhatsApp-nya ada, atau nanti di link website juga ya, nanti akan saya kasih tahu nih. Ya. Calon guru boleh ya gitu, guru ada, ya, dosen ada, guru sama dosen beda ya gitu, nanti ada itunya. Pilih aja, nanti kita akan mengirimkan, mencarikan 5 permintaan terbanyak ya gitu, nanti akan kita inikan, bikinkan. Kemudian kita lanjutkan lagi ya, untuk tanda-tanda ini itu dari mana? Nah tanda-tanda ini ya itu bisa Anda lihat dari grafologi. Ya, contoh misalnya nih ya, Amerika Karos ada juga yang namanya Dictionary of Personality Traits as seen in handwriting. Ini bisa Anda pakai ya. Tapi ini sifatnya traits. Ya, ingat ini sifatnya traits. Sementara ya, ini disclaimer penting banget ya, sangat penting sekali, bahwa personality, kepribadian itu adalah dinamika, adalah kombinasi, bukan traits. Jadi kalau ibaratnya masakan, kepribadian itu adalah masakan. Anda baru tahu ini adalah soto, ini adalah mie ayam misalnya, ini adalah barbecue, ini apa setelah jadi. Ya, sementara tanda-tanda tulisan tangan, ini titiknya detail, ini ukurannya besar, ini huruf A seperti ini dan sebagainya, itu adalah bumbu, itu adalah traits. Ya, dari traits itu kita belum tahu personalitinya seperti apa. Nah, yang sering kali menjadi problem, masalah, dan akhirnya menjatuhkan nama grafologi, oh grafologi itu pseudoscience, grafologi salah analisanya dan sebagainya, karena banyak yang belajar traits-nya saja, belajar bumbu-bumbunya, tapi mereka tidak belajar dinamika kepribadian. Mereka tidak belajar mengkombinasikannya. Nah gitu, jadinya apa? Ketika ditanya, iya tahu gitu, titik itu artinya ini, iya tahu artinya ini. Dia tahu ribuan bumbu ya, ribuan traits, ratusan atau ribuan traits, tapi ketika personality, ketika diminta kepribadian, penjurusan, rekrutmen, atau ibaratnya ketika diminta masak, gagal. Karena apa? Ya tadi, nggak bisa meraciknya. Nah itu penting, dan itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa cuma baca buku, ya kemudian berarti ahli ini nggak. Itu Anda harus mengambil, mau tidak mau harus ngambil kuliahnya, sekolahnya, atau kursusnya. Ya. Nah, tapi di sini ya saya akan sharing pada Anda bumbu-bumbunya ini. Ya gitu. Jadi minimal Anda bisa melihat lah, oke, kalau ada bubuk tehnya, ada gulanya, ada airnya, berarti ya kebayang lah, oke, ini kayaknya teknik gitu, bukan kopi. Nah, minimal mah Anda bisa itu. Ya. Nah, kalau saya ngelihat di sini beberapa banyak yang siswa juga ya gitu. Kalau siswa itu bisa Anda buka-buka lagi bukunya, ya itu bisa di sini. Nah kalau misalnya Anda mau belajar grafologinya bagaimana? Ini sedikit selingan ya sebelum kita masuk ke materi grafologinya. Jadi punten nih. Nah kalau misalnya Anda mau belajar grafologinya untuk yang tadi, ya itu saran saya sih ngambil yang sertifikasi. Sertifikasi salah satu yang the best ya, yang terbaik di dunia. Saya udah mencari kemana-mana. Bukan saya promosikan Karos karena saya orang Karos, tapi saya sendiri seperti Anda waktu sekitar 10-20 tahun yang lalu saya mencari kemana-mana
ya. Dan Kairos ini termasuk yang terbaik, yang lengkap banget. Ini ya untuk yang program komprehensifnya aja nih. Ini bukunya aja bukan 1, bukan 2, bukan 3, ya, 9. Belum lagi bonus tambahan pelengkapnya ini. Nah, salah satunya tadi yang saya ini kan ya, occupational trade itu ada di sini gitu. Jadi benar-benar melatih Anda dari tanda-tanda, kemudian udah gitu mengkombinasikannya seperti apa, membuat reportnya seperti apa, bahkan reporting nggak hanya untuk rekrutmen ya, untuk penjurusan, untuk pasangan, untuk macam-macam itu diajarkan di sini. Dan juga bahkan ada modul khusus nih ya, handwriting analysis cell ini, bagaimana Anda nanti setelah lulus certified Anda terjun sebagai seorang grafo profesional. Bagaimana masuk ke perusahaan, bagaimana menjual jasa dan sebagainya, itu ada di sini ya. Nah, itu saran saya silahkan ambil ini kalau memang Anda mau jadi profesional ya gitu. Tapi kalau misalnya Anda saya kayaknya mau belajar grafologi tapi nggak mau setinggi ini nih gitu ya. Nah, Anda bisa juga ngambil yang workshop tematik kami ya. Ini kalau Anda ada yang mau ya, nggak juga tidak apa-apa ya, cuman sayang. Nah, itu di sini ini workshop. Kalau ini adalah fokus hanya rekrutmen dan seleksinya saja. Ini sama dapat job trace-nya saja, cuman hanya cuplikan kecil dibandingkan dari sini. Jadi kalau mau ngambil sertifikasi silakan, nggak perlu ngambil yang tadi ya. Tapi kalau Anda mau ngambil yang ini saja itu silakan. Ya ada linknya ya. Kalau Anda mau itu silakan. Kang, ada diskon nggak? Harganya aja belum tahu berapa. Tapi ada ya untuk yang nonton ini, nanti di ujung itu saya akan memberi kode kupon yang spesial banget. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, jadinya promosi lagi. Nah, kita lanjutkan lagi step berikutnya. Kita lihat ya, langkah kedua. Tadi kita sudah membahas langkah pertama adalah job desk dan job profiling. Kita sudah membahas ini ya gitu. Jadi dari job desk keluarkan stabilo dan sebagainya. Nah, setelah itu kita akan berhubungan dengan tulisan tangan. Berarti kita akan berhubungan dengan kliennya. Ya, kita akan berhubungan dengan kliennya seperti apa ya. Nah, itu yang tadi, mana tadi slide-nya? Sebentar. Nah, ini ya. Untuk klien atau untuk karyawan yang akan dimutasi ini, rotasi ini, maka Anda harus memiliki sampel tulisan tangannya. Anda minta sampelnya, ya gitu. Beri instruksi, ya nanti minta tulisan dan sebagainya. Memang untuk instruksi ini ada 2 ya, ada yang individual, ya lebih bebas, dan ada yang klasikal tuh lebih standar, lebih dikontrol, ya gitu. Nah, tapi kurang lebih itu instruksinya adalah biarkan mereka menulis. Kalau bisa 1,5 halaman. Tentang apa? Tentang diri mereka. Ya gitu. Mau diarahkan nulis visi boleh, misi boleh. Yang penting tentang diri sendiri. Kalau ada yang nanya, boleh nggak nyalin? Ya gitu. Nyalin majalah, nyalin apa? Nggak boleh. Jangan. Karena apa? Bukan nggak bisa dianalisa, tapi proyeksinya kurang. Ya gitu. Jadi udah ya minta aja tulis gitu. Kayak Anda kan beda ya ketika Anda menyalin suatu tulisan, koran misalnya, ya, dengan Anda menceritakan tentang diri kan beda. Kalau nyalin itu Anda ngelihat situ lagi, proyeksinya kurang. Beda ketika nulis sendiri. Nah, karyawan Anda minta tulis seperti ini, ya. Kemudian udah gitu apa? Udah ada tulisannya, Anda sudah punya job desk-nya, nanti dicocokkan, ya gitu. Kita lihat ya, nih. Nah, berikutnya langkah ketiga, yaitu adalah mencocokkan, ya. Jadi, saya tunjukkan lagi tabel yang tadi, ya, supaya alurnya jelas. Nah, setelah udah job desk, udah ada tulisan tangannya, baru cek kesesuaian dan nanti akan mengarah ke deskripsi. Ya, kita lihat nih. Nah, ini ya gitu. Ini. Semakin banyak kesesuaian antara tulisan dan trade list, maka otomatis akan Anda rekomendasikan. Ya, semakin banyak ketidaksesuaian, ya berarti jangan, ya gitu. Ya udah, jangan untuk posisi tersebut. Ya, atau kalau rekrutmen mah, ya udah jangan diterima gitu. Ya, gitu. Ya, nah itu adalah 3 langkahnya. Semakin, nah ini ya. Untuk menentukan kompatibilitas pekerjaan, kompatibilitas itu kecocokan ya gitu. Maka analis, grafolog ya, atau Anda misalnya psikolog atau Anda konsultannya ya, itu harus menyesuaikan kecocokan tulisan tangan kandidat dengan tanda-tanda yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan tersebut ya, job desk atau job trace-nya tadi. Semakin banyak kesesuaian antara job desk dan tanda dalam tulisan, maka potensi untuk sukses dalam bidang pekerjaan tersebut pun akan tinggi ya gitu. Ya iya ya gitu, kesesuaiannya di situ ya. Itu compatibility. Nah, jadi kalau sedikit cerita keluar dari bahasan ini ya gitu, untuk pasangan pun demikian. Jadi untuk pasangan yang misalnya Anda punya anak ya gitu, atau Anda sendiri mungkin mau nikah ya gitu. Nah, itu dilihat tulisan Anda atau anak Anda seperti apa, pasangannya seperti apa, melihat compatibility-nya. Jadi kalau misalnya ternyata banyak cocoknya seperti apa, kalau nggak cocok seperti apa ya gitu, itu bisa di cross-check-kan, yang perlu disiapkan apa ya. Kalau udah nikah gimana? Bisa nggak? Bisa juga ya gitu.
Maksudnya gimana? Ya udah nikah bisa juga, misalnya Anda mau nambah gitu ya, lihat cocokannya. Enggak ya, maksudnya ada suami istri misalnya gitu, kok awal-awal baik-baik aja nih, tapi semakin lama kok semakin banyak konflik. Nah lihat, siapa tahu ternyata ada perbedaan di situ ya. Nah itu yang bisa Anda inikan. Oke. Nah kemudian kita lanjutkan lagi. Oke ya. Nah ini materi gambaran reviewnya sampai sini ya. Abis ini kita akan masuk ke contoh-contoh grafologi, tanda-tanda grafologi untuk beberapa posisi ya. Oke, jangan lupa kalau ada pertanyaan kumpulkan ya, karena ini waktunya sudah hampir habis ya untuk materinya. Jadi nanti bisa langsung tanya jawab. Nah, kita masuk ke materi contoh ya. Misalnya untuk akuntan. Ini saya ambil contoh mungkin materi yang mudah dulu ya. Ini pernah saya sharing juga ya gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Anda mau untuk posisi lain, Anda bisa chat posisi apa yang Anda maukan ya gitu. Nanti akan kami pilih 5 terbanyak, mungkin sampai jam 5 ya, kita batasi nanti sampai jam 5. Kita akan rekap, kemudian mungkin besok atau lusa kita kirimkan filenya ya. Nah, untuk akuntan ini contohnya nih, saya ngambil contoh langkah-langkah yang biasa saya lakukan itu apa ya, atau yang bisa Anda lakukan ketika untuk mutasi dan rotasi, atau rekrutmen juga bisa. Misal Anda diminta untuk akuntan ya, akunting. Oke. Langkah pertama tadi adalah apa? Anda harus tahu dulu pertama judul ya, udah judul, udah gitu job desk-nya ya. Job desk-nya Anda cari nih, seret. Oke, job desk-nya ternyata nanti berhubungan sama melibatkan penerapan psikologi akuntansi, analisis biaya ya, analisis statistik ya, terhadap pengelolaan ini audit dan sebagainya ya. Terus Anda baca di sini, nanti Anda stabilkan ya. Nah, dari sini ya Anda keluarkan tanda-tanda grafologinya ya. Kalau Anda yang belajar grafologi, Anda keluarkan tanda-tanda grafologinya. Tapi kalau misalnya Anda belum punya ilmu grafologinya ya, Anda mau menggunakan untuk pakai macam-macam misalnya, oh ya udah berarti Paulinya apa nih ya, grafisnya apa dan sebagainya, custom ya gitu. Itu sekali lagi itu perbedaan antara seleksi ya, rotasi, mutasi dengan penjurusan ya, bedanya di situ. Misal kita kembali lagi ke sini, akunting. Nah, akunting itu berarti analitisnya harus bagus, investigatifnya harus bagus. Ini saya dapat dari tadi ya, dari job desk-nya tadi itu saya keluarkan. Oh berarti harus detail, konsentrasinya harus bagus, harus organize gitu. Proses mentalnya bagus ya, harus logik, objektif dan sebagainya. Nah ini yang hijau-hijau ini yang akan saya tunjukkan tanda-tanda grafologinya. Berpikir analitis atau investigatif, tanda dalam tulisannya seperti apa? Nah, kita lihat nih, kalau dalam grafologi, analitis investigatif itu kelihatan dari banyaknya tulisan-tulisan yang sudut. Ya. Jadi semakin banyak sudutnya, semakin rasional, ya, semakin logik. Semakin dia bulat-bulat, semakin dia itu emotion. Ya. Nah, untuk huruf-huruf yang mewakili analitis investigatif itu adalah di M dan N. Jadi Anda lihat nih, ini kelihatan banget ya di layar ini, itu sudut-sudutnya dia banyak banget gitu. Nah ini berarti dia tipe-tipe yang suka disebut analitis investigatif. Jadi ketika dapat informasi itu biasanya orang seperti ini tuh nggak mudah percaya, ya gitu. Butuh ini apa nih, gitu tandanya apa, ya gitu. Ini kenapa seperti ini alasan-alasannya. Nah untuk akunting ini dibutuhkan. Kemudian tadi kita lihat lagi nih, ya yang dibutuhkan lagi adalah detail. Nah, detail gampang banget. Detail itu tinggal kita lihat aja ketelitian atau kedetailan dalam tulisan. Biasanya yang paling mudah dilihat dari titik pada huruf I, ya. Huruf I-nya sempurna atau tidak, ya, atau J, kemudian tanda bacanya bagaimana, kemudian huruf-hurufnya banyak yang hilang atau tidak. Tapi bukan singkatan ya. Kalau singkatan kan wajar gitu. Nah, ini yang bukan singkatan tapi suka hilang juga itu bisa menjadi detail. Nah, semakin lengkap berarti dia terbiasa detail. Maka Anda checklist lagi di situ, ya. Oke, karyawan ini dia bisa nih untuk akunting tadi. Kemudian berikutnya, tadi diminta sama perusahaan adalah konsentrasi, ya gitu, konsentrasi. Nah, konsentrasi itu tandanya apa? Kalau dalam tulisan gampang, Anda lihat aja tulisan yang kecil-kecil, ya, kecil dan cukup, ya Anda bayangkan aja ya gitu. Ada orang nulis, Anda aja baca kayak gini perlu konsentrasi tinggi kan gitu. Nah sekarang coba Anda bayangkan si penulisnya. Penulisnya itu dia menulis berhalaman-halaman dengan kecil terus. Berarti rentang konsentrasi dia bagus, panjang, ya gitu. Nah tapi ingat juga ya gitu, harus konsisten. Jangan sampai awalnya kecil nanti belakangnya wah jadi bergelombang, jadi besar, jadi nggak beraturan, jadi banyak salah. Itu berarti rentang konsentrasinya bagusnya hanya di awal aja, ya gitu, nggak lama. Gitu, ini contohnya. Berikutnya apalagi tadi, untuk akunting ternyata perusahaan minta organize-nya harus bagus. Oke, gampang. Dari grafologi untuk tanda organize ya, kebiasaan disiplin, kebiasaan teratur, perencanaan itu kelihatan dari tulisan-tulisan yang organize juga.
biasanya tandanya tuh ada 5. Dia tertata rapi, ini udah bawaannya udah organized ya. Kemudian baseline-nya konsisten, nggak bergelombang. Baseline tuh ini kalau Anda lihat nih garis-garisnya ya. Kemudian ini kalau bergelombangnya sedikit wajar ya, namanya slightly variable, itu normal. Ya, kita umumnya slightly variable. Malah kalau lurusnya kayak pakai penggaris malah jadinya kaku. Tapi kalau bergelombangnya benar-benar bergelombang banget ya, nah itu baru dia berarti masih moody ya, untuk organisasinya kurang. Kemudian apalagi nih, spasi antar kata, antar barisnya konsisten ya. Nih antar barisnya ini liatin, dia nulisnya nggak pakai baris, tapi dia bener-bener kayak pakai penggaris rapih gitu. Nah ini berarti kan bagus banget, ya kan? Gitu, ini bagus banget gitu ya, benar-benar terkontrol gitu. Nah, jarak antar katanya juga sama seperti itu. Kemudian bentuk huruf reguler. Bentuk huruf reguler tuh jadi huruf-hurufnya kalau Anda lihat A di sini sama A di sini sama A di sini tuh kurang lebih selaras. Mau dari ukurannya, bentuknya itu tuh rapih gitu. Malah kalau Anda mungkin pernah punya temen yang nulisnya tuh kayak dicetak, ya gitu. Nah, itu berarti regularitinya tinggi banget ya gitu. Dia benar-benar tinggi banget. Kemudian berikutnya tidak banyak coretan, ya berarti dia terplanning tuh, ya gitu. Nah ini bagus ya. Nah dari contoh-contoh ini, ya kemudian misalnya ada 2 karyawan, ya saya minta Anda nebak ya gitu. Anda coba tulis nih. Misalnya ada 2 kandidat yang mau dijadikan dijadikan akunting. Menurut Anda yang akan Anda pilih si A atau si B dengan kriteria seperti tadi? Silakan. Saya minum dulu. Ya, nah gitu. Ada B, tapi kebanyakan A, ya gitu, betul. Saya gitu. Nah, kita lihat tadi. Dari permintaan itu, tadi misalnya akunting, dia harus teliti, detail. Kita lihat di sini, ya. Lihatin yang bawah dulu, yang B ya. Untuk para pelaku bisnis, titiknya terabaikan. Ya, jangan ketinggalan, titiknya terabaikan. Ya gitu. Sementara di sini, titik lengkap. Ini berarti 1, dapat, lolos. Ya. Kemudian, apalagi tadi? Bentuk hurufnya regular. Regular itu apa? Ya 1 huruf dengan huruf lainnya itu kurang lebih serupa. Sementara di sini ya tulisannya itu nggak jelas. Contoh, kalau Anda tutup semuanya ya cuman ngelihat apa ya? Ngelihat ini aja nih ya. Ini Anda bingung ini dia nulis apa? Apakah prajurit? Apakah apa gitu. Sementara akunting itu kan ketelitian tuh penting banget. Ya gitu. Jadi ini yang atas mah jelas ya gitu. Maka yang A itu dapat checklist tuh 2. Ya. Kemudian tadi apa lagi? Konsentrasi. Nah, konsentrasi kecil-kecil atau besar-besar. Konsentrasi kan kecil-kecil. Nah, ini memang kalau ngelihat aslinya yang atas ini kecil-kecil, yang ini besar-besar ya gitu. Berarti kita kasih yang A checklist ketiga ya gitu. Kemudian tadi yang keempat adalah organize. Organize itu kan ada banyak ya, ada marginnya rapi, ada baseline-nya konsisten, apa dan sebagainya, nggak banyak coretan dan sebagainya. Yang ini gagal lagi ya, yang ini lolos gitu. Maka dari sini ya Anda bisa mengarahkan A ini jauh lebih cocok untuk posisi tersebut dibandingkan B. Ya. Dan bukan karena berdasarkan feeling, tapi berdasarkan data, objektif jadinya. Ya. Bedanya yang belajar grafologi betulan dengan yang tidak, biasanya yang tidak itu based on feeling. Meskipun kadang-kadang feeling betul. Kayaknya yang A deh. Ya. Tapi ketika ditanya kenapa, dia kalau nggak nebak-nebak, kalau nggak berdasarkan trait saja. Dia nggak berdasarkan dinamika kepribadian. Ya. Ingat ya, kalau untuk dinamika kepribadian itu kalau di pelajaran saya itu ini sering saya bahas dan ini menarik sekali. Oh yang A bagus nih, bagus. Tapi ternyata ketika untuk posisi tertentu malah A tidak diterima, malah B yang dia keren banget. Ya, karena apa? B ada keunggulan lain gitu. Meskipun tulisannya jelek, tapi dia ternyata keren banget di bidang tertentu dan realitinya pun demikian. Ya. Yang A unggulnya di bidang apa? Nah itu ada untuk pemetaan dengan grafologi. Ya. Contoh lagi. Nah ini udah jam 3 ya. Saya ambil 1 lagi ya contoh ya. Maaf, Kang Afif, Kang Afif, kurang 10 menit lagi ya, Kang. Oke, ya ini 1 contoh lagi nih ya. Resepsionis ya, sama langkahnya saya ulangin ya gitu. Langkah-langkahnya supaya Anda kebayang ya seperti apa. Minimal mas selesai dari acara ini menambah wawasan Anda gitu. Oh ya Kang Afif teh dulu pernah bilang langkahnya tuh seperti ini. Itu minimal bisa nambah buat data Anda ya gitu. Nah, resepsionis sama. Pertama, Anda cari dulu ngapain resepsionis ini, job desk-nya apa, Anda kumpulkan, Anda stabilokan. Kemudian Anda berikutnya trade list-nya ya, Anda lihat dari tulisan ini ya. Anda tulis berarti apa aja? Responsif ya, verbalnya bagus, harus bisa ngedengar masukan opini, yang nggak boleh kopuh ya, kopuh nggak bisa dengerin gitu kan, harus diplomatis dan sebagainya. Nah tandanya apa? Responsif itu biasanya tulisannya dia nggak kaku, luwes mengalir dan juga rada miring ke kanan.
Kemudian verbal ya, untuk resepsionis dia verbal. Verbal juga berarti ada mengalirnya, kemudian ada tanda talkatifnya, A dan O yang terbuka ada lubang di sini. Kemudian tulisannya juga nggak lambat-lambat banget ya gitu. Jadi normal ke arah cepat ya. Kemudian tadi nggak boleh kope ya gitu, dia harus bisa mendengar. Maka itu kelihatan ada E-nya yang terbuka seperti ini, kemudian tidak ada tanda-tanda seperti tanda stubborn, argumentatifnya itu jangan ya. Stubborn argumentatif itu gimana? Tanda-tanda sudut seperti ini ya, saya tunjukkan dulu nih. Nih ya. Nih misalnya nulis D-nya gini, T-nya gini ya. Ini terlalu kebuka gini atau P-nya gini. Nah ini tanda-tanda stubborn atau argumentatif ya. Jadi jangan ada itu. Kemudian tadi ada juga diminta diplomatis ya. Diplomatis itu biasanya kelihatan dari tulisan-tulisan yang cenderung mengecil ya, semakin kanan semakin mengecil, kanan mengecil gitu. Nah itu adalah contoh-contohnya. Dan itu adalah langkah-langkah bagaimana Anda mengaplikasikan grafologi untuk rotasi dan mutasi ya. Dah sampai sini materinya ya, telat 3 menit ya, harus sampai jam 3, sisanya kita tanya jawab ya, tapi insya Allah ini. Nah sekali lagi saya ingatkan ya gitu, untuk yang mau job trades ya gitu, saya ada banyak banget ya, ini kayak misalnya tadi ya ada yang minta untuk desain pengembangan produk, ada UI, UX ya untuk website seperti apa, public relation, ini ada ya, sekali lagi saya akan sharing pada Anda 5 ya terbanyak, dan Anda chatting saja ya, nanti akan saya kumpulkan ya, nanti insya Allah besok atau lusa kami kirimkan di linknya di website. Di mana Kang linknya? Dan apa kode kuponnya? Sebelum kita masuk ke tanya jawab ya gitu. Itu seperti ini ya, nih ya. Ini dia. Jadi ya Anda bisa kunjungi ke grafologiindonesia.com/talkshow/grafologi. Di sini kami menyiapkan 3 voucher ya, talkshow. Ini teh maksudnya 9 Agustus ya. Jadi talkshow 0908 A, B, dan C. Yang A ini potongan 500.000 kalau Anda mau mengambil sertifikasi yang program komprehensif ya. Kita kelasnya kapan? Kelasnya September dan nggak nanggung-nanggung. 12 hari, nanti kita lihat ya. Kemudian ada juga grafologi perusahaan, nah ini ya, ini pas baru nanya Bu Tatik ya, nanyain. Kalau nggak mau ikut yang komprehensif, tapi mau ikut yang bisa mendukung ini apa, maka ngambil yang grafologi perusahaan. Ya, untuk recruitment selection ini sudah disusun sedemikian rupa, ya, jadi fokus ke situ, tematik. Tapi ini bukan sertifikasi ya, kalau yang sertifikasi itu yang CHA ini, yang gelar itu ini. Sertifikat dapat nggak? Dapat. Ya. Kemudian ada juga Talkshow 0908B, ini diskon 200.000 untuk program beginner. Beginner ini direkomendasikan untuk Anda yang mau mencoba-coba dulu grafologi seperti apa, karena ini relatif murah ya. Mencoba-coba dulu ya, itu aja namanya aja beginner, tapi isinya jangan kaget, itu bisa dibilang melebihi dari advance di tempat-tempat luar. Jadi di tempat luar basic, intermediate, advance ya gitu. Selengkap-lengkapnya itu yang sampai kadang belasan atau puluhan jutaan atau puluhan juta, dibandingkan beginnernya ini ya. Ini aja sudah sangat luar biasa banget ya. Ini ya kalau Anda mau coba-coba gini. Tapi kalau Anda mau ngambil yang sertifikasi, nggak usah ngambil yang beginner lagi ya, karena semua materi ini udah lengkap lah ada di sini ya gitu. Kemudian kami juga ada program namanya suplemen grafologi. Suplemen grafologi ini materinya adalah materi-materi di luar dari program kursus. Jadi selama pengalaman saya puluhan tahun ya belajar grafologi ini ya gitu, dan juga mengajar di Karos, itu ada materi-materi yang tidak dimasukkan ke dalam program kursus, seperti misalnya, Kang bagaimana untuk mengetahui indikasi kesehatan ya dari tulisan tangan, Kang bagaimana untuk mengetahui perkembangan tulisan anak ya, bagaimana misalnya grafologi, bahkan tes gambar anak, doodle namanya, bahkan ada tes doodle, terus udah gitu ada bagaimana ini apa dan sebagainya, itu namanya suplemen grafologi. Jadi suplemen bukan obat ya, tapi suplemen ini adalah pelengkap, dan ini luar biasa banget, isinya ada 100 video lebih. Ya luar biasa banget, dan ini saya sempat bilang di webinar saya sebelumnya bahwa alhamdulillah ya gitu, ini kalau dari saya ngelihat ya sampai saat ini itu perpustakaan grafologi terlengkap di Indonesia itu adanya di tempat saya ya, di kantor LKP Grafologi Indonesia. Itu ada ratusan buku grafologi ya, bukan satu judul 100 buku bukan ya, tapi 100 judul lebih gitu, dan itu saya coba kelola dan sebagainya, saya bikin materi-materi ini ya gitu. Jadi insya Allah ini kalau Anda ada yang tertarik terjun grafologi, ini recommended banget, dan saya yakin banyak materinya yang tidak akan Anda dapatkan di tempat lain. Ini diskonnya gede banget ya, karena harganya memang mahal ya gitu, jadi diskon di sini. Nah selain itu, nah ini ya tadi nih ya, jadi untuk yang CHA itu kelasnya selama 12 hari ya.
masing-masing 2 jam, jam setengah 8 sampai jam setengah 10 gitu. Jadi kebayang ya, Anda belajar tuh bukan yang cuman satu hari ini aja, 1 jam aja mungkin Anda dapat wawasan, betul nggak? Ya, kebayang baru 1 jam. Ini 12 kali 2 jam, 24 jam. Ya, dan biasanya suka lebih ya gitu. Belum lagi nanti ada ujiannya 5 kali dan sebagainya. Ini makanya ini yang sertifikasi ini lama banget ya, banyak banget. Kemudian ada materinya nanti dikirim box ya, ada 13 buku dan sebagainya. Kemudian ada member areanya, ada macam-macam, ada videonya lengkap. Nah, itu di sini harganya aslinya 19,5, ini diskon ya. Ini yang program beginner ya, ini kelasnya kemarin udah, jadi ada recordednya ya, Anda bisa di sini ya, akses lifetime. Nah, untuk Anda yang tadi menggunakan kupon itu, ini diskon ya, ini pakai kupon ini jadi 9250. Yang ini yang tadi saya bilang ini murah banget. Ngetnya banget ya gitu. Ini mungkin secepatnya akan saya naikkan lagi harganya karena ini terlalu murah ya. Kemudian berikutnya tadi ada juga grafologi perusahaan ya, ini yang non sertifikasi ya tapi dapat sertifikat ya. Ini juga ini non sertifikasi ya. Nah, ini aslinya 8750, ini 6,7 ya. Nah, ini diskonnya ya. Jadi kalau Anda mau tadi ya Bu Tati misalnya nanya kalau nggak mau sertifikasi mana, Anda bisa ngikutin ini. Ini agendanya 2 minggu lagi. 2 minggu atau 3 minggu lagi. Ini 5 hari ya, 5 hari. Itu di sini dapatnya ini ya. Kalau ini tidak ada kelasnya, ini online. Semua materi yang 100 video itu sudah disiapkan di member area. Nah, ini agendanya ya kalau Anda mau lihat nih, kita sekarang di Agustus ya, Agustus tanggal 9. Nah, nih jadi visualnya 24 sampai 28 itu adalah grafologi rekrutmen ya, ini 5 hari, ini malam setengah 8 sampai setengah 10 ya. Tapi kalau Anda mau ngambil sertifikasinya itu bisa di bulan September, ini 12 hari. Jadi nggak berturut-turut ya, kita ngambilnya cuma dari Senin sampai Kamis selama 3 minggu. Ya, dan Anda nggak sendiri karena apa? Siswa kami saya itu mengajar grafologi Karas tuh udah 1.400 siswa, udah banyak banget. Dan sebagian besar itu adalah yang komprehensif ini. Ya, jadi mungkin lebih dari 600-700 orang itu ngambil yang ini, dan banyak di antara mereka yang ya sudah hidup dengan grafologinya. Ya gitu. Karena tadi diajarinnya lengkap dan juga sampai terjunnya itu seperti apa sebagai grafolog. Itu di sini. Kemudian enaknya Anda juga bisa bekerja dari rumah ya, online. Nah, ini kami juga ada ya grafologi dan body language. Ini duet dengan Bu Okto ya, Dr. Rina, Okto Touch itu ini menarik juga nih ya. Kemudian ada juga udah ya itu di situ gitu. Nah, sampai sini dan sebagai penutupan dari saya sebelum saya kembalikan ke Mbak Kiki, nanti Anda boleh juga follow Instagram kami ya, Grafologi Indo. Ini suka banyak materi yang sharing di sini. Juga dari One CHRP. CHRP ini Certified Human Resource Professional ya. Jadi Anda bisa banyak kelas-kelas di sini kayak acara ini nih ya gitu. Kalau menurut Anda ini bermanfaat, ini nih inisiatornya adalah One CHRP ini. Kebayangkan gitu betapa manfaatnya ini kan gitu. Sampai Anda stay tune sampai ujung acara sampai masih stay ini. Nah, di situ ada banyak ya. Silakan Anda coba aja lihat Instagramnya, follow ya gitu. Instagram Grafologi Indonesia follow juga. Nah, kalau ini Instagram pribadi saya, ini Kang Afif ya gitu, follow juga. Nah, sedikit informasi dalam waktu dekat ya di Kang Afif ini itu akan ada materi yang menarik sekali yang insya Allah bisa membantu teman-teman semua, terutama yang bagaimana cara untuk membuat seperti saya ini ya, untuk ngajar online ya, untuk menyusun materi dan sebagainya. Itu saya akan sharing untuk teman-teman semua. Intinya mah follow aja dulu ya, join Telegramnya. Telegram udah belum? Telegram juga join ya gitu. Nah, kemudian di sini ada juga saya ada YouTube, mungkin Anda ada yang belum tahu. Di YouTube saya itu juga sama youtube.com/Kang Afif, gampang banget ya. Ini ada playlist. Nah, kalau Anda mau lihat itu playlistnya karena campur ya ini materinya. Di sini ada webinar. Nah, di sini ya. Anda yang tadi live di awal itu ada di sini potential leadership, rekrutmen dan sebagainya ada di sini ya. Silakan follow aja, subscribe. Insya Allah semua yang saya sharing di sini itu ilmu semuanya. Ya, nggak ada yang alay-alay, itu nggak ada ya gitu. Ini semuanya ilmu. Nah, kemudian ada juga yang serial grafologi, ada motivasi dan sebagainya. Oke, sampai sini ya teman-teman, terima kasih semua ya. Saya kembalikan ke ini websitenya ya, grafologi.com guys. Oh ya, satu lagi di website sini di Talkshow Grafologi ya, sebentar ya Mbak. Habis ini saya kembalikan ya. Di Talkshow Grafologi itu ya, Talkshow. Nih, mungkin
Sebelum tanya jawab. Nah, itu websitenya ini, Talso Grafologi ya, ini. Nah, di sini ini ada rekaman video ini ya. Jadi nanti Anda kalau ada yang mau nonton lagi, mau Anda sharing ke teman-teman boleh ya, itu ada di sini. Ini available-nya 7 hari ya, link sama kode kuponnya. Ini kode kuponnya bisa dipakai di mana aja, ada di sini. Ya, di sini. Kemudian nah, ini ada banyak free di sini ya. Mungkin Anda ada yang konsultan dan belum punya relationship with family test. Ini kepake ya, simple tapi menarik. Anda bisa download sini free. Ini nanti akan dioper ke WhatsApp saya ya gitu. Nanti akan saya kirim materinya. Ada juga free e-course grafologi. Kalau saya lihat sih hampir semuanya di sini udah join, tapi mungkin ada 1-2 yang belum join. Kalau Anda mau belajar grafologi gratis silahkan di sini. 7 hari materinya akan dikirim lewat email. Apa itu grafologi, grafologi untuk pasangan, grafologi medis dan sebagainya. Free, intinya supaya Anda itu semakin tahu dan mengenal grafologi. Kemudian ada yang nanya tadi ya gitu, Kang, grafologi ini reliability, validity-nya bagaimana? Sudah saya siapkan juga di sini, ya gitu, tesnya apa dan sebagainya. Sudah saya siapkan videonya di sini, validitas reliability, ya, sampai ada 3 video, ya. Kemudian kalau mau download PDF-nya pun silahkan saja, ya. Dari mana Kang ini semua? Tadi, ya, dari ini, ya, nah ini. grafologination.com/talso strip grafologi. Nanti kami kirimkan juga ya linknya di WhatsApp dan email. Oke, Mbak Kiki sampai sini ya teman-teman semua. Terima kasih ya. Kita masuk tanya jawab. Ya, saya kembalikan ke Mbak Kiki. Oke, terima kasih Kang Afif, luar biasa pemaparannya. Ini kursusnya, trainingnya juga banyak sekali pilihannya ya Kang Afif. Jadi nggak harus sertifikasi, tapi teman-teman juga bisa pilih yang seperti short course ataupun bagi teman-teman yang dari corporate yang mau ikut tidak perlu sertifikasi, itu juga ada pilihannya. Nanti teman-teman bisa langsung klik di websitenya yang tadi telah ditunjukkan oleh Kang Afif. Oke, dari semua pertanyaan ini luar biasa nih, ternyata banyak banget pertanyaannya Kang Afif di chat box, terutama di channel YouTube ya, channel YouTube Grafologi ini banyak sekali yang pertanyaan bagus-bagus. Ini saya bacakan dulu yang pertama Kang Afif yang ada di chat box kita. Ini pertanyaan pertama datang dari Ibu Nandi Pradipta. Beliau ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa bisa yang background-nya di luar psikologi menjadi seorang certified grafolog atau harus menempuh pendidikan profesi dulu? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, tulisan orang itu apakah bisa berubah-ubah dengan kondisi saat itu atau saat sedang dites, misalnya sedang stres atau panik? Kalau iya, bagaimana analisis mengkonversinya terhadap kepribadian dia sesungguhnya? Apakah ada pattern yang akan tetap walaupun seseorang itu sedang panik atau tenang? Silakan Kang Afif. Oke, terima kasih ya Bu Nandi ya. Oke, Ibu Nandi. Jadi yang pertama itu apakah non-psikologi bisa belajar grafologi ya gitu. Nah kalau jawaban secara singkatnya itu bisa ya. Cuman jadi gini. Nah jadi grafologi itu secara keilmuan dia berada di bawah psikologi ya. Dan karena kita itu membahas tentang tentang personality, maka kita harus tahu ilmu-ilmu tentang psikologinya. Nah, itulah tadi kenapa saya bilang bahwa untuk belajar grafologi kita tidak bisa hanya traits saja ya. Jadi kalau baca buku, misalnya beli buku grafologi dan sebagainya, mereka mengajarkan traits. Margin artinya apa, ini artinya apa, bukan mengajarkan personality ya. Nah, lantas bagaimana? Makanya kita tuh sangat memfilter sekali ya materi-materi, dan tadi yang saya sampaikan ya dari puluhan tahun saya mencari ya gitu. Karos itu termasuk yang terbaik karena beliau itu psikolog juga. Bu Erika Karos itu psikolog dan beliau menyusunnya materinya itu adalah grafologinya plus muatan psikologinya. Makanya nggak kaget bukunya ada berapa belas tadi kan gitu. Ada berapa belas karena apa? Jadi bukan serta-merta mengajarkan ini saja, tapi juga mengajarkan personality-nya. Bahkan yang menarik ya gitu. Banyak siswa-siswa kami itu yang analisanya itu luar biasa sampai membuat psikolog pada kaget. Kok bisa sih bikin laporan kepribadian gitu. Nah, itu. Tapi perlu dicatat di sini ya bahwa grafolog itu yang tadi ya yang non psikologi bukan psikolog. Jadi mereka mah ya, kalau sertifikasi kalaupun bisa hanya membatasi grafologi saja. Jadi ketika ada analisa kepribadian misalnya gitu, dia diperbantukan untuk grafologi bisa, tapi ketika untuk keseluruhan nggak bisa karena ini memerlukan keilmuan yang lain gitu ya. Jadi combine biasanya. Nah itu yang pertama. Nah bagaimana kalau psikolog, apakah bisa belajar grafologi? Bisa banget ya, akan jauh lebih memperkaya sekali banget ya. Ini mungkin di sini Anda umurnya masih kebanyakan masih usia 30-40 ya gitu, tapi sedikit informasi yang belajar di kami itu bahkan ada yang sampai 60-70 baru daftar itu ada, dan ini betulan ya gitu. Jadi ada profesor sampai ikutan dan mereka tuh sampai kaget. Bahkan salah seorang guru saya sendiri ya almarhum Pak
Kang Tarjo saya manggilnya gitu. Itu beliau itu belajar umurnya 70 lebih dan beliau menyampaikan bahwa seumur-umur saya belajar di ilmu psikologi ini baru sekali menemukan alat tes yang lengkapnya tuh grafologi ini, yaitu grafologi Karawas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana nulis dengan tulisan yang berubah-ubah. Jadi gini, ini saya sharing screen ya supaya anak bayang. Jadi ya, yang namanya tes itu kebagi dua. Ya. Ada tes yang namanya sampling, ada tes yang namanya longitudinal. Ya. Jadi ada tes sampling, ya. Kelihatan ya ini. Ada, ini jangan dianalisa tulisan saya, kagok kalau nulis di komputer. Ada yang namanya longitudinal. Nah, apa bedanya? Longitudinal. Bedanya kalau longitudinal itu adalah tesnya dilakukan jangka panjang, ya. Bisa hitungan minggu, bisa hitungan bulan, bisa hitungan macam-macam, ya gitu. Ini kelihatan ya gambarnya, oke. Nah, tes yang bagus sebenarnya adalah longitudinal. Nah, gitu. Karena apa? Kita mengetahui ketika dia misalnya ya kalau yang sampai bertahun-tahun ketahuan dia mudanya bagaimana, ininya bagaimana, ya ketika dia kerja bagaimana, ketika dia bangun tidur bagaimana, ketika dia capek bagaimana, ketika macam-macam bagaimana, itu adalah kelebihan longitudinal. Cuman kekurangannya apa? Kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama sekali. Ya, butuh waktu yang lama. Nah, sehingga nggak efektif kalau kita mau rekrut mutasi cuma ngelihat dari apalagi rekrut ya gitu. Kalau mutasi mungkin kita punya track record ya. Untuk mutasi untuk untuk rekrut gitu dengan longitudinal itu lama banget. Meskipun ada beberapa perusahaan biasanya untuk MT ya, untuk nantinya manager ya gitu, manager trainee gitu. Mereka ada berapa bulan probation, ada forum discussion grupnya, ada macam-macam. Nah, cuman kelebihannya apa? Ini ada datanya lengkap. Biasanya dipakai tadi untuk manajerial ke atas atau misalnya Anda mau mencarikan pasangan ya untuk anak Anda, misalnya di tesnya saran saya adalah longitudinal. Ya, cek kuliahnya bagaimana, keluarganya bagaimana dan sebagainya. Itu yang lebih bagus ya. Nah, sekali lagi, cuman kekurangannya apa? Kekurangannya membutuhkan waktu yang sangat ekstra sekali, yang butuh waktu yang lama. Sementara perusahaan untuk proses rekrutmen, mereka biasanya hanya mengalokasikan 1 hari. Ya, oke, nanti tes di hari Rabu aja, misalnya jam 8 sampai selesai. Maka otomatis longitudinal nggak bisa. Kita harus melakukan yang namanya tes sampling. Ambil di satu waktu, misalnya hari Rabu, ya, jam 8 sampai selesai. Nah, sebelum event ini, karena ini sampling, ya, maka untuk tujuan tes, semua extraneous variable-nya yang bisa mengganggunya, kalau bisa diminimalisir. Ya. Nah, kita kasih tahu tuh, jangan dadakan. Misalnya, nanti kita tes hari Rabu ya, Anda disarankan istirahat dulu. Anda disarankan hari Selasa datang dulu, supaya kebayang tempatnya seperti apa. Anda ini apa dan sebagainya. Ya, sarapan, siapin alat tulis apa dan sebagainya. Jangan lagi bete, jangan ini yang lagi sakit, ya udah nanti diundur minggu depan, atau kayak gimana. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir extraneous variable tersebut. Karena, betul yang tadi Bu Nandi sampaikan, yang namanya emotion itu akan ngaruh ke tulisan. Ya, jadi ketika Anda lagi marah, ketika Anda lagi sedih, ketika Anda lagi fall in love, lagi senang kan berbeda-beda, ya gitu. Nah, kalau untuk longitudinal no problem, Anda bisa mengetahui, oke, ketika lagi marah dia seperti ini, lagi sedih ini. Tapi ketika rekrutmen disarankan jangan, ya gitu, ambil sampling ini. Nah, inilah yang kita pakai, gitu. Ya, jadi untuk tes pun ada administrasinya, ya gitu. Jadi nggak sembarangan karena kita grafologi terus semua tulisan tangan di tes kan nggak kayak gitu, ya ada ini. Kayak gambar aja, kita meskipun sehari-hari gambar, tapi untuk tes kan ada prosedurnya. Ya, silakan gambar pohonnya tertentu, orangnya tertentu, ya gitu. Ada instruksi dan sebagainya. Gitu Mbak Kiki. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak Sugeng Silitonga. Bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur sering mengetik sehingga jarang menulis, mengingat perkembangan teknologi yang mendorong orang menggunakan HP atau laptop? Dan ketika diminta menulis, jadi seperti kaku dalam menulis. Apakah interpretasi grafologinya tetap bisa valid? Silakan, Kak Hafid. Oke, bagus. Ya, Pak Sugeng ya, gitu. Jadi gini, saya mau tanya dulu nih. Ya, saya mau tanya nih. Misalnya ada orang ngetik, ya gitu. Saya mau tanya, meskipun dia itu sudah lama tidak menulis, ya gitu. Ketika tes, ya, coba saya mau tanya, kebayangnya ini mah umum aja logika, lebih jarangan nulis atau lebih jarangan gambar? Mungkin Mbak Kiki aja boleh jawab, mewakili nih Mbak Kiki. Kebayangnya lebih orang jarang menggambar. Lebih jarang menggambar, ya gitu. Jadi sejarang-jarang ngetik, biasanya menggambar lebih jarang. Nah sekarang, ya gitu, menggambar yang jarang saja, itu bisa dijadikan tes, betul nggak? Meskipun dengan alasan, tapi saya nggak bisa gambar. Kan bisa kalau tes gitu, ya gitu. Ya punten ya, ini suara azan nih, ya.
Nah gitu, jadi itu aja bisa. Karena apa? Yang dilihat bukan bagus atau jeleknya, ya, tapi ada tanda-tanda di luar itu. Contoh, misalnya kalau dalam menulis, ngelihat tekanannya, ngelihat proporsi ruang yang dipakai, melihat kontrol dan sebagainya, gitu. Jadi kalau jawaban singkatnya, ya meskipun dia tidak terbiasa menulis, no problem, bisa. Tapi dengan syarat dia harus bisa nulis, ya gitu. Beda halnya kalau bagaimana kalau ada orang dari kampung yang nggak bisa nulis sama sekali, ya udah jangan pakai tes grafologi, ya, pakai tes yang lain aja, yang mungkin kultur free, ya gitu, yang mungkin tes gambar atau apa, yang mungkin dia bisa, gitu. Karena kan tes otomatis dianya juga harus ngerti. Ibaratnya jangan kita ngasih tes hitung-hitungan ke orang yang angka aja nggak ngerti, gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi gitu. Mbak Kiki. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bapak Sofyan dari Universitas Hasanuddin. Kang, adakah kaitan grafologi dengan teknik menulis cepat? Dan kalau ada, seperti apa sih keputusan yang dapat diambil? Oke, ya. Bagus. Nah, oke ya Pak Sofyan ya, bagus ya. Jadi gini, menulis cepat di sini mungkin maksudnya adalah stenograf ya. Stenograf tuh jadi kalau wartawan gitu dia belajar tuh ya nulis cepat dan sebagainya. Jadi sekali lagi ya, untuk nulis cepatnya itu ada dua kasus. Biasanya stenografnya itu kan dipakai ketika dia mengambil data. Ini kalau yang dimaksud betul ya, maksudnya tulisan cepatnya itu adalah stenograf. Nah, maka stenograf atau apa namanya? Iya, stenograf maksudnya. Nah, itu situasional. Maka untuk mengetes usahakan nulis dalam dia normal. Saya ambil contoh adalah seperti ini. Ini pertanyaannya mirip sama pertanyaan yang suka ditanyakan seperti ini. Kang, gimana dengan tulisan dokter? Dokter kalau nulis suka nggak kebaca. Nah, tergantung. Kalau dokter lagi nulis resep, ya dulu ya gitu, terutama kalau sekarang kan udah banyak yang computerized. Dokter nulis resep dulu itu memang banyak yang tidak terbaca. Tapi yang kita analisa bukan dokter ketika nulis resep, yaitu tulisan dokter ketika dites, kan gitu. Jadi ada administrasinya. Pak, Bu, misalnya, oke, kita akan ada tes misalnya untuk rekrutmen, ya gitu. Untuk apa? Silakan tulis tentang diri Anda. Gitu kan, ketika nulis dia akan ya udah apa adanya. Gitu. Jadi bisa aja, cuman nanti pas mau dites, jadi mirip kayak metode sampling yang tadi, ya. Ambil external variable-nya kita kontrol. Gitu Pak Kiki. Oke, terima kasih Kang Afif. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rina Fadilah Putri. Bertanya dong, jadi seandainya perilaku berubah, tulisan tangan apakah bisa berubah juga, Kang Afif? Oke, ya. Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang mewakili, kayaknya banyak yang nanya ini, ya gitu. Kan bagaimana? Kalau perilaku berubah, apakah tulisan tangan berubah atau tidak? Jadi gini, yang namanya personality itu cenderung punya khasnya. Ya, saya punya khasnya, ya. Anda punya khasnya, masing-masing punya khasnya. Misalnya si A sama si B, ya, meskipun di saat yang sama itu ketawa karena nonton film lucu, ya, tapi bukan berarti dua-duanya humoris, kan gitu. Ya kan gitu. Bisa jadi yang satu ketawa karena ada stimulasi film lucu dari luar, tapi setelah itu jadinya dia memang sehari-hari pemarah, karakternya yang menetap. Ya gitu. Jadi berubah-ubah kan gitu, ya. Yang satu happy-nya memang ke bawah-bawah, yang satu mellow dan sebagainya, berubah-ubah. Nah, karakter itu cenderung menetap, ya. Begitu juga dengan tulisan tangan. Tulisan tangan pun demikian. Jadi situasional kayak tadi ya, marah, sedih, ya gitu, nangis apa dan sebagainya bisa berpengaruh. Baru diputus pacar, ya, sama lagi baru diterima pacar, tulisannya pasti beda, kan gitu. Nah, maka dari itu yang extraneous variable-nya itu kita kontrol. Silahkan Anda tulis, ya gitu. Meskipun akan cukup mewarnai, cukup kelihatan, ya, tapi tidak merubah karakter dasarnya, gitu. Ya, itu ketika kita menggunakan sampling. Lebih akurat mana? Sampling atau longitudinal? Longitudinal, ya gitu. Jadi ketika dia marah, ketika dia lagi ini itu dikumpulkan, ya. Nanti akan kelihatan jelas tuh, dia khasnya seperti apa. Gitu, ya. Nah, beda halnya dengan, jadi ini pertanyaannya jawabnya bisa dua nih. Satu yang berubah karena situasional tadi, marah, sedih, buru-buru, ya, bahagia dan sebagainya. Yang kedua karena berubah karena usia, karena perkembangan psikologi. Nah, kalau ini itu ada rentang waktunya. Jadi misal, Anda coba bayangkan Anda umurnya 30 tahun dengan Anda waktu umur 10 tahun, tulisannya kan berbeda. Nah, perbedaan ini itu karena perbedaannya bukan karena situasi, tapi karena kematangan personality. Nah, oleh karena itu untuk tes, sama untuk tes-tes lain juga, ya, disarankan kalau bisa tidak lebih dari 6 bulan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada tulisannya baru 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, nggak apa-apa. Tapi kalau, wah ini tulisan saya waktu 15 tahun yang lalu nih, gitu, bisa nggak dianalisa? Sebaiknya jangan, nulis lagi aja. Gitu. Karena perubahannya dikhawatirkan sudah mempengaruhi, tulisannya udah berbeda banget. Gitu, Mbak Kiki. Oke, kita lanjut lagi, Kang Afif.
Ini ada pertanyaan dari Ibu Indah Kasari. Punten mau nanya, bisakah kita menganalisa tulisan seseorang yang diminta melalui media gadget atau tulisan pen gadget bukan via kertas? Oke, ya bagus nih Mbak Indah ya. Jadi untuk sampai saat ini ya para ahli itu masih mencoba mengumpulkan berbagai sampling, ya gitu. Untuk gadgetnya sendiri pun itu tidak semuanya memadai ya. Ada gadget yang sudah bagus ya. Ada gadget yang bagus tuh gimana? Maksudnya karakter bagus itu adalah yang dia itu mengalir ya. Contoh misalnya kayak misal punten saya nyebut merek Samsung Note yang terbaru misalnya. Itu kan udah halus banget. Ya, itu oke, bisa ya. Tapi pulpennya juga kayak contoh nih, saya nulis ya gitu pakai alat ya gitu, pakai pen, pakai pulpennya bentuknya kayak pulpen biasa. Ya, meskipun kagok ya karena ini di komputer gitu, tapi kurang lebih itu enaken, ini udah termasuk enaken, tekanan kelihatan apa dan sebagainya. Nah, itu bisa. Tapi kalau gadgetnya ala kadarnya, yang pressures-nya nggak ada, ya pressures modulations-nya, kemudian memorinya atau RAM-nya rendah, jadi Anda sudah nulis sampai mana, dia klik putus-putus, jangan ya. Apalagi kalau orang itu tidak terbiasa. Kan tujuan tes itu adalah membuat situasi senyaman mungkin, ya senatural mungkin, dan kita akan lihat ya seperti apa. Untuk yang personality ini ya, beda kalau tes Pauli. Kalau tes Pauli memang didesain bersama-sama klasikal, dikasihnya juga di ujung supaya orang itu pas lagi capek-capeknya sebelah-sebelahan, wah ini udah sampai halaman sebelah, pada situasi stres, panik gitu kan, wah gimana nih gitu. Memang situasinya seperti itu. Tapi kalau grafologi secara umum nggak, lebih ke personality itunya. Jadi kalau Anda punya tools pad-nya yang menyerupai kertas biasa, enakan, nyaman, nggak apa-apa. Ya, kayak tes yang saya sharing itu yang medis ya, itu bagus tuh, pad-nya itu dia bagus banget. Tapi kalau pad-nya nggak bagus, ukurannya terlalu kecil atau apa, dari jangan, pakai kertas aja. Ya, gitu. Tapi beda kalau pertanyaannya seperti ini, Kang bisa nggak kalau analisanya itu dari tulisan yang di scan, nah ya, atau di foto gitu, tulisan di foto gitu, itu bisa aja ya. Cuman ya gitu, tekanan nggak bisa. Juga kalau di foto ya kita perlu ya fotonya nanti kita nyarankan coba foto tapi foto yang jelas ya gitu, yang tajam gitu, karena kan grafologi itu tanda detail ya gitu, tanda hook kecil aja tuh bisa ngaruh. Ada titiknya aja atau nggak ada titiknya ngaruh gitu. Jadi kalau fotonya buram, titiknya nggak kelihatan ya ngaruh ke personality-nya. Memang paling enak sih kita real ya dari tulisan aslinya gitu, Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Santi Erwin. Kang Afif, apakah untuk bentuk huruf tulisan yang meniru tren yang ada di lingkungan, apakah bisa menilai kepribadian seseorang? Oke, terima kasih ya Bu Santi Erwin ya. Jadi biasanya ya yang meniru tren, misalnya nulis hari, R-nya jadi capital ya gitu, I-nya titiknya jadi bundar atau jadi love gitu, kebanyakan terjadi, ini kalau yang dari saya perhatikan ya, mungkin Anda juga suka memperhatikan, terutama Anda yang guru, itu terjadinya adalah pada periode remaja. Ya gitu. Dan memang secara personality, remaja itu adalah periode pencarian jati diri yang dia akan mencoba-coba. Ya, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Nah, makanya ada tips ya, kalau misalnya sama kayak Anda ya gitu, mulai coba pakai parfum waktu SMA ya, kalau Anda periodenya pada saat itu, pakai bajunya coba diubah dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dia itu nyaman ya, ketika dia berubah, kemudian dia mendapatkan apa yang dia butuhkan secara psikologis, wah ternyata dapat pujian, dapat apa dan sebagainya, maka itu akan dia pertahankan dan dia bawa ya sampai ke depannya. Tapi kalau dia ternyata tidak nyaman, misalnya dia ubah-ubah ya, mau dari tulisannya atau dari tampilan misalnya nih, pakai parfum, pakai dandan, nggak taunya orang-orang misalnya ya semakin memperhatikan dia dan dia itu risih, orang-orang apa sih kok jadi merhatiin banget gitu, maka dia akan mencoba menghilangkan tersebut, kembali lagi ke yang lama atau mencari sesuatu yang lebih simpel gitu ya. Nah jadi mengikuti tren umumnya adalah periode remaja tersebut. Nah, bagaimana kalau kejadiannya terjadi pada orang yang dewasa? Tergantung, melihat lagi apakah dia ini misal memang yang bergerak di bidang grafis ya gitu, yang ngikutin tren ya gitu. Kalau itu ya berarti memang tuntutan pekerjaan ya. Tapi kalau misalnya Anda udah besar ya, udah aja kan umur 23 ke atas tuh harusnya sudah relatif stabil. Tapi Anda masih berubah-ubah ya gitu. Anda ngeliat tulisan gini, bagus ya diikutin. Anda ngeliat tulisan lagi berarti secara personality belum aja kayak gitu, belum menemukan nya tuh seperti apa gitu. Jadi kematangan personality-nya yang perlu dimatangkan dulu. Jadi punya warna tertentu gitu. Nah. Oke, ini mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya Kang Afif ya. Oke. Udah waktunya udah 3:30.
Ini dari Ibu Maria Kartika. Kang Afif, apakah tulisan seseorang bisa dideteksi jika sengaja dimanipulasi agar terlihat bagus sehingga dapat diterima sesuai dengan job desk yang diinginkan? Oke, wah ini bagus banget nih ya. Ini bukan hanya tulisan aja ya, kadang tes gambar dan sebagainya. Jadi gini, jawaban umumnya itu adalah gini, untuk memasukkan tuh sebenarnya nggak mudah. Ya misal saya tulisannya kecil-kecil, kemudian wah ini mau ngerekrut untuk posisi sales marketing yang ketemu orang, katanya harus gede-gede nih, karena itu menggambarkan minat sosial, salah satu artinya misalnya. Akhirnya waktu dia nulis itu, waktu saya nulis gede-gedein, ya. Nah 2 kemungkinan, satu adalah gagal, karena awalnya mungkin kontrol ya gitu, masih bisa kecil-kecil, gede-gede, nanti lama-lama jadi kecil lagi. Atau yang kedua, ada 3 nih kemungkinan. Yang kedua adalah gagal karena kita bandingkan dengan alat tes lain, ya. Jadi kayak psikolog kan itu mengerti banyak berbagai tes, ya, alat tes gitu. Misal dari tulisan tangan, misalnya gede semua lolos nih, misalnya gitu ya, wah dengan tanda tangan lolos gitu. Tapi pas dia bandingkan dengan tes grafis, dengan dia bandingkan dengan tes lain, kok bertolak belakang. Berarti kan 2 kemungkinan. Satu adalah dia manipulasi, ketahuan, atau yang kedua adalah dia ada konflik kepribadian. Ya udah nggak diterima, gitu ya. Kalau kebetulan yang ngetesnya adalah psikolog yang ngerti berbagai tes. Kemungkinan ketiga adalah si pelamar ini lolos. Misal saya lolos nih. Tapi jadinya apa yang terjadi? Konflik dalam diri. Karena realnya saya itu adalah orang yang tadi ya misalnya kecil-kecil yang introvert, kemudian diterima. Orang-orang dapat pembelajaran apa gitu. Ketika dia itu misalnya saya diterima dan jadi sales harus ketemu orang yang rame gitu yang ngomong, sayanya kan akan mengalami konflik gitu. Nah, jadi sebenarnya dia sendiri yang rugi ya gitu. Jadi jawaban simpelnya, kalau saya simpel, secara umum sih sulit untuk memasukkan tulisan diri sendiri ya. Kalaupun misalnya lolos, dia yang rugi. Dan memasukkannya ada 2, ada yang dia mencoba sendiri atau untung-untungan, misalnya nih, silakan kumpulkan tulisannya nggak di depannya dia minta pacarnya misalnya atau saudaranya nulisin ya gitu. Nah itu kan bisa juga ya, termasuk manipulasi juga bisa ya gitu. Ini kalau kita mintanya tulisan dia ya gitu. Gitu Mbak Maria ya gitu. Seperti itu kurang lebih. Oke, Kang Afif, ini masih banyak sekali pertanyaan, terutama yang dari YouTube. Nanti mungkin akan dijawab setelah sesi ini ya, Kang Afif ya, karena sangat banyak sekali pertanyaan. Ini terima kasih sekali untuk semua teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin saya akan lanjut ke wrap up setelah sesi pemaparan ya, Kang Afif. Kalau saya lihat, ini saya dapat 2 masukan insight banget nih dari sesi pemaparan Kang Afif. Jadi ketika seseorang itu perlu untuk melakukan grafologi dalam hal mutasi, rotasi, rekrutmen, itu pengaplikasiannya berbeda dengan ketika kita ingin melakukan penjurusan gitu ya, atau gambaran kepribadian. Karena ketika kita penjurusan, yang kita lakukan lebih ke tes kepribadian, entah itu DISC atau apapun yang kita gali dari latar belakangnya yang cocok dengan kepribadian. Nah, namun dalam hal ini untuk yang rotasi, mutasi, itu tadi Kang Afif telah melakukan penjabaran 3 hal, yaitu harus tahu job desk-nya, jadi benar-benar terkait dengan pekerjaannya, job desk pekerjaannya. Kemudian yang kedua, kita melakukan tes tulisan tangan, jadi disesuaikan dengan trade list-nya. Setelah itu yang ketiga adalah cek kesesuaian, yaitu kemudian kita buat deskripsi dan rekomendasi. Itu yang saya dapat insight pertama. Kemudian yang kedua, bahwa grafologi ini nggak hanya untuk psikolog aja ya Kang Afif ya. Jadi untuk siapapun, semua kalangan bisa, bahkan untuk orang tua yang mungkin akan tes untuk asisten rumah tangganya mungkin ya, atau terutama HR di kantor, di corporate. Kemudian tapi akan sangat lebih bagus lagi, lebih lebih bisa diaplikasikan jika psikolog yang menggunakan grafologi ini, itu akan lebih banyak membantu menganalisa. Gitu ya Kang Afif ya. Ya. Oke, terakhir untuk Kang Afif mungkin bisa memberikan closing statement untuk penutupan kita acara sini. Barangkali ada pesan untuk teman-teman yang khususnya praktisi HR yang datang menghadiri acara grafologi hari ini. Silakan Kang. Oke, terima kasih ya Mbak Kiki ya dan teman-teman semua yang sudah standby sampai akhir ini. Saya sangat berharap bahwa apa yang saya sharing ini ya untuk sayanya adalah menjadi amal jariah ya gitu yang bermanfaat buat Anda. Dan untuk Anda semua saya berharap juga bisa minimal menambah wawasan ya, terbuka seperti yang tadi di awal saya sampaikan gitu. Dan siapa tahu Anda seperti saya.
sekitar 20 tahun yang lalu ya, saya pertama tahu grafologi, pertamanya dari majalah kecil, tapi ternyata dari situ yang menjadi jalan hidup saya sampai saat ini ya gitu. Dan itu juga siapa tahu menginspirasi teman-teman semua. Kan kalau misalnya ada yang tertarik ya gitu, itu silakan. Mau dari yang gratisan pun itu kami banyak banget materinya, kunjungin aja ya website kami. Mau yang berbayar juga silahkan, insya Allah akan dibimbing ya. Doa kami adalah semoga ini bermanfaat, dan Anda yang memang berniat menjadi grafolog, saya doakan semoga menjadi grafolog profesional di Indonesia bahkan internasional. Oke, sekali lagi terima kasih ya, segitu dari saya ya gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Afif. Oke, sebelum kita tutup tadi Kang Afif juga sudah sempat menginfokan event-event yang ada di Grafologi Indonesia. Teman-teman bisa langsung cek ke websitenya masing yang telah disampaikan oleh Kang Afif sebelumnya. Kemudian bagi teman-teman nanti yang akan mau mendaftar, dipersilahkan menghubungi langsung PIC yang ada di posternya ya Kang Afif ya, yang tadi sudah di-share sebelumnya. Dan untuk event Buan CRP, teman-teman juga bisa lihat di Facebook dan IG kami ya, jangan lupa follow. Gitu. Oke, terima kasih sekali Kang Afif atas acara